Support, don't punish. Bersyukur dan keluarga. Cinta sama Tuhan. Keluarga sama lingkungan yang positif. Hijrah dan berjuang. Sabar dan keluarga. Cinta dan kasih. Sehat dan keluarga. Keluarga dan masa depan. Lingkungan positif sama keluarga. Harapan dan tekad. Lingkungan yang positif dan bersyukur. Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya pesan-pesan dari teman-teman recovery person yang luar biasa bagaimana mereka survive dan kunci-kunci survive-nya tadi teman-teman sudah sebutkan. Mohon izin menyampaikan juga bahwa acara ini alhamdulillah terselenggara berkat kerjasama dari AIRI, Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, yang kebetulan ketuanya adalah Ibu Dr. Aisyah Dahlan bersama saya, dan kemudian SRS juga, Sahabat Rekan Sebaya, dan kemudian disupport oleh Memteku, Biopropolis, dan teman-teman lain yang mendukung kegiatan ini sampai alhamdulillah terlaksana di hari ini. Insya Allah lancar sampai selesai. Amin. Baik, saya awali untuk sesi pertama di siang kali ini tentunya dari Dr. Aisyah Dahlan untuk menyampaikan prakata dan informasi kepada kita semua tentang Hari Anti Narkoba Internasional dan apa saja yang harus kita aware dan care tentang drugs. Monggo saya persilahkan yang pertama ke Dr. Aisyah Dahlan. Baik, terima kasih Kang Ginanjar Maulana, sahabat kami di Asosiasi Rehabilitasi Narkotika Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, cintai sahabat-sahabat semua yang hari ini hadir dari manapun berada ya, Masya Allah. Dan yang saya banggakan, sahabat kami semua, sahabat kita semua, Mas Ipo Santosa, yang hari ini beliau adalah special guest untuk kita semua, untuk mendengarkan sharing dan tips-tips bagaimana kita survive ya. Baik, namun sebelumnya mungkin sebagai pengantar, saya ada satu slide aja Mas Kangin untuk kita sama-sama sharing ya, karena yang hadir hari ini bukan hanya praktisi-praktisi penanggulangan narkotika, tetapi banyak masyarakat yang peduli pada penanggulangan narkotika. Termasuk Mas Ipo, beberapa bulan ini Masya Allah bersama mitra BP-nya, mensupport kami lahir batin Masya Allah. Dan hari ini pun disupport dengan ya memberikan tips-tips nantinya agar kita tetap survive, bertahan, apapun ya, termasuk kita orang tua bertahan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Baik, satu saja slide saya mau sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi pengantar untuk nanti Mas Ipo berbagi pada kita ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah proses pemulihan korban pecandu narkoba. Ini slide sebetulnya udah lama banget. Dan satu slide ini yang saya dapat dari Kuala Lumpur, Malaysia, terutama rumah pengasih, waktu itu dari Cik Guman. Kemudian saya modifikasi dan ini yang saya selalu pakai detik ini sampai detik ini ya. Di mana dulunya nih teman-teman yang sempat menjadi korban narkoba ya berada di masa preventif atau masa-masa yang baik, masa-masa jadi masih imut-imut lah di masa preventif ini ya, dari lahir sampai ya satu ketika karena banyak faktor maka mereka masuk di dunia ketergantungan ya. Faktor apa saja itu? Ada 3 faktor. Kalau 3 faktor ini saya ambil dari guru kita, Profesor Dr. Dadang Hawari, yang kemudian saya modifikasi lagi. Ya, faktor pertama predisposisi. Apa sih predisposisi ini? Faktor dasar yaitu paling kuat di sini adalah watak, mengenali watak. Jadi banyak sekali orang-orang tidak mengenal wataknya sehingga tidak tahu kekuatan kelemahannya dan selalu mau ikut-ikutan seperti watak orang lain. Ini jadi satu faktor yang disebut faktor dasar, yaitu watak, tidak kenal watak. Kemudian ada lagi namanya faktor kontribusi yang menyumbang. Kontribusi di sini masuk pola asuh ini. Parenting mungkin, ya zaman dulu kan kita tahu lah ya, nggak sekolah-sekolah atau seminar-seminar parenting masih sangat jarang, sehingga banyak sekali ya orang tua masih yang punya pola parentingnya bukan parenting yang positif, tapi mungkin parenting yang
masih terpengaruh dengan kolonial, makanya disebut parenting pasca kolonial. Di sini masuk di faktor kontribusi. Termasuk juga kontribusi ini pendidikan tentang kenarkobaan. Makanya sekarang diminta kita sharing untuk fakta-fakta narkotika itu apa sih sebetulnya gitu. Ya, fakta-fakta narkoba dan fakta-fakta pemulihannya. Nah, itu masuk di kontribusi. Ya. Kemudian, ya ada satu faktor lagi yang disebut faktor pencetus. Nah, ini lingkungan. Banyaknya barang di negeri kita, mudahnya masuk di negeri kita itu masuk pencetus. Ya, dan obat itu sendiri karena dia sangat cepat membuat ketergantungan itu masuk di faktor pencetus. Ya. Oke lah, faktor pencetus ini kita agak sulit menanganinya karena harus dibantu oleh negara dan masyarakat ya. Tapi di keluarga masing-masing kita bisa ambil dua faktor ini. Kita memperkenalkan watak pada anak-anak dan juga watak diri kita sendiri sebagai orang tua sehingga tahu kekuatan kelemahannya. Kita tahu watak masing-masing anak sehingga kita tidak mengcompare atau membanding-bandingkan. Karena membanding-bandingkan anak itu bikin sedih loh, ayah bunda, bikin aduh gimana gitu, luka dalam masa pengasuhan kanak-kanak ya. Ya, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, memperbaiki pola asuh kita dan juga ya menambah info-info tentang kenarkotikaan. Makanya setiap 26 Juni ini adalah momentum untuk kita drug awareness ya. Nah, kepedulian tentang masalah drugs ya, karena ini drugs ini kalau udah kena, repot banget ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Adapun dengan kita memperkuat faktor predisposisi dan kontribusi, tentu pencetus apapun, lingkungan apapun, insya Allah anak-anak tetap kuat ya. Jadi multifaktorial ini yang membuat seseorang masuk di masa ketergantungan dengan modusnya tentu experimental use atau penggunaan coba-coba. Narkotika ini adalah zat yang kalau dicoba dia ada efek adiksinya. Ini yang jadi masalah karena yang dicoba ini adalah zat yang ada adiksi. Nah, udah dicoba waktu pertama cuma coba-coba tadi experimental use, lama-lama menjadi ya sebuah kebiasaan, jadi habit, lama-lama akhirnya ya ketergantungan. Nah, pada masa di ketergantungan ini cukup lama yang kadang orang tua baru tahu setelah anak masuk di fase dependensi atau ketergantungan. Nah, itulah pentingnya juga orang tua atau kita di masyarakat belajar bagaimana narkoba itu, apa zatnya, ya, adakah manfaatnya atau mudaratnya apa, kemudian ciri-cirinya apa, itu perlu dipelajari memang. Dan itu sekarang banyak sekali yang bisa memberikan seminar-seminar tentang itu. Ya, nah, karena di masa ketergantungan lama, maka masa pemulihannya juga nggak mudah. Dibujuknya, ya Allah, ya. Saya termasuk keluarga korban narkoba. Salah satu adik saya, Bang Syahril ini, pernah di sini dan cukup panjang dan lama di sini. Kebujuknya harus agak dipaksa memang. Bahkan ada yang perlu dipaksa banget untuk dia bisa keluar dari masa ketergantungan ini, masuklah ke proses recovery atau pemulihan, di mana pemulihan ini ada 3 tahap. Pertama namanya rehabilitasi medis. Di sini ada orang, ya, pokoknya nih range-nya di sini antara 2 pekan sampai 3 bulan ya. Ada juga yang lama di sini rehab medisnya. Ya, terutama ganja cukup lama, dia bisa 40 hari baru urin atau 30 hari atau 28 hari lah pokoknya ya, 1 bulanan lebih itu bisa baru urinnya negatif ya, tergantung dosis yang dia pakai. Makanya di sini dibuatlah sampai 3 bulan. Setelah ini pun harus lanjut lagi dengan yang kita sebut rehabilitasi sosial. Dari sini variasi. Harusnya memang kalau di sini amannya 2 tahun ya. Amannya sebetulnya. Tapi karena biaya rehabilitasi juga besar ya dan banyak, dan sekarang yang kena ya narkoba itu yang jadi gini deh. Orang kan kalau pakai narkoba lama-lama kan kehabisan duitnya. Kadang-kadang anak-anak ini mencuri lah ya atau jual barangnya orang tua. Akhirnya yang tadinya juga orang tuanya mampu, lama-lama nggak mampu juga. Ya, makanya mengapa di dalam proses rehabilitasi sosial ini, ya institut ya penerima wajib lapor atau IPWL atau NGO ya yang nanti bergabung gitu ya dengan masing-masing kepedulian masyarakat membuat rehab-rehab mandiri ya. Nah itu yang luar biasa itu kerjanya. Ya, mencarikan dana untuk operasionalnya ya. Kenapa? Bukan apa-apa, yang datang di situ adalah kadang-kadang ya orang-orang yang aduh dokter udah nggak punya uang nih, udah dicuriin semua sama anak-anak, tapi kalau dia nggak diobatin gimana gitu ya.
Akhirnya ya inilah memang konsekuensi di dalam IPWL atau rehab-rehab yang memang mandiri ya. Nah, di sini kalau dulu kami di sini lama setahun ya, tapi sekarang karena dana nggak cukup maka di sini ya cuman ya bisanya cuman 4 bulan ya, paling maksimal 6 bulan ya. Nah setelah itu pun harus ada satu fase namanya pasca rehabilitasi, dan ini yang tidak tahu sampai kapan karena ini yang diistilahkannya seumur hidup. Nah, inilah proses pemulihan yang sangat panjang kalau seseorang sudah sempat masuk ke masa ketergantungan. Adapun pasca rehabilitasi ini bisa diisi dengan ya bersama-sama tempat rehabnya untuk dia bersama-sama terus berjalan. Kadang-kadang mereka menjadi konselor adiksi atau bekerja di pemulihan atau senantiasa ya mengikuti grup-grup seperti narkotik anonymous ya atau grup-grup sharing aftercare dan sebagainya. Bisa juga mereka bekerja di perusahaan keluarganya, bisa juga mereka ya punya usaha sendiri ya, tetapi itu tadi ya bahwa punya grup sharing terutama dari alumni-alumni tempat rehab sosialnya ini sangat penting agar mereka saling mengingatkan, saling membantu. Dan ini pun sampai di tahap ini pun ya bahaya-bahaya masih bisa mengintai. Kenapa? Karena mereka nih pakai lagi, akan ada pakai sekali, akan pakai 2 kali, akan ada pakai 3 kali, dan akhirnya ada yang kita sebut istilahnya relapse atau ketergantungan kembali. Ada klien atau ada anak ya habis dari rehab medis dia merasa enggak, saya nggak perlu rehab sosial, saya mau pulang aja. Sampai di rumah akhirnya pakai lagi, akhirnya relapse, akhirnya masuk lagi ke sini. Kalaupun mau diobatin dia harus mulai dari awal rehab medis ya. Ada anak juga ya alhamdulillah sudah mau di rehab sosial tapi baru 6 bulan dia pulang ke rumah ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang itu bisa pakai kembali ya faktor-faktornya ya, terutama ya faktor untuk mengatasi craving atau orang bilang sugesti atau dorongan memori yang sangat-sangat dahsyat di otaknya untuk menggunakan kembali. Makanya bisa relapse lagi. Bahkan pun sudah agak panjang rehabnya, sudah ada pasca rehabilitasi ini, dia pun bisa relapse kembali. Ya, jadi ini kesulitannya mempertahankan pemulihan. Maka buat sahabat-sahabat, adik-adikku, teman-temanku yang sampai saat ini pernah pakai narkoba dan sampai saat ini mempertahankan pemulihannya, sudah berapa hari pun luar biasa, bersyukurlah ya. Dan saya sebagai pribadi dan juga orang yang ya mengalami hal-hal seperti ini juga di keluarga, sangat respect pada teman-teman yang sampai saat ini mempertahankan pemulihannya. Ya, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Yes, ya. Nah, tentu itulah Mas Ipo dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya buat masyarakat yang lainnya, mereka menyandang gelar namanya recovering person, ya orang yang mempertahankan pemulihannya. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan dan kenapa judul kita survive, karena memang mereka ya dan kita pun semuanya dalam kehidupan ini harus survive, ya harus bertahan, apalagi kondisi pandemi. Dan saya memohon sekali kepada Mas Ipo untuk menularkan tips-tipsnya untuk adik-adik yang di dalam mempertahankan pemulihannya atau sedang masa di pasca rehab. Mereka tahu bagaimana kurang lebih secara entrepreneur ya, secara entrepreneur dunia akhirat. Karena kalau Mas Ipo ini entrepreneur dunia akhirat, untuk bisa juga bertahan, atau adik-adik yang masih di rehab sosial mungkin mendengarkan hal-hal ini sehingga mereka punya mimpi, karena tadi pagi Mas Mimi mengatakan harus ada mimpi, harus punya makna di dalam kehidupan agar mau ke depan. Dan juga mungkin orang tua kita nih yang memang tidak ada keluarganya yang kena narkoba, mungkin karena ikut hari ini paling tidak ngerti, oh kalau ada anak karena narkoba pemulihannya itu panjang, tapi haruslah dipulihkan. Nunggu dia sampai 100% mau itu jarang terjadi, jarang banget terjadi. Ada 1% kali ya. Jadi harus ada paksaan dari keluarga untuk dia bisa dikeluarkan dari ya circle masa ketergantungan ini. Ya. Jadi sekali lagi Mas Ipo, mudah-mudahan Mas Ipo ya tetap selalu menyemangati kami ya, mensupport kami insyaallah, dan semua teman-teman Bapak Ibu doanya kami sangat-sangat perlukan, sangat-sangat butuhkan. Ya, untuk apa? Untuk adik-adik yang sudah berobat dan bertobat
terus mempertahankan pemulihannya ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja Kang Gim. Saya sudah pengen cepat-cepat dengar tips dari Mas Ipo. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause virtual untuk Dr. Aisyah Dahlan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi memang recovery is a long journey ya Bu Isa ya. Betul banget. Lihat nanti di jam 3 nanti kita akan dengarkan langsung, saksikan dari para pejuang pemulihan itu bagaimana jatuh bangun mereka. Dan karena is a long journey itulah, maka kenapa kita harus survive, maka kenapa kita harus bertahan. Nah, dan keluarga juga long journey loh. Iya Bu Isa. Keluarga juga dampinginnya long journey loh. Tidak hanya si korbannya ya Bu Isa ya, tapi keluarganya juga itu adalah pemulihannya lah. Betul. Makanya kalau keluarga ada istilah partner recovery. Iya, partner recovery bisa ya. Partner recovery. Iya baik, apalagi tadi di pagi hari juga sudah disampaikan oleh Bunda sama Mas Bimbim betapa istri tadi dari Mas Bimbim berperan sangat penting dalam pemulihan Mas Bimbim, dan bagaimana Bunda sebagai orang tua. Jadi keluarga itu juga sangat penting, sama-sama long journey untuk pemulihan. Nah, cara survive-nya ini sesuai dengan tema kita ya, tema kita kali ini di Hani 2021 ini adalah survive. Nah, cara survive-nya ini yang sering kali memicu tadi yang Bu Isa bilang ada faktor, ada fase relapse-nya itu. Kalau memang di fase survive-nya kurang tanggap, kurang baik, maka dia kurang lebih akan jatuh di lapse ataupun relapse. Nah, saat ini teman-teman semua yang ada hadir, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta, kita sudah hadir, alhamdulillah kedatangan seorang hebat internasional motivator kita, Mas Ipo Santosa. Tepuk tangan dulu buat beliau sudah bergabung sama kita. Insya Allah kita mohonkan kepada beliau how to survive-nya. Nah, ini bisa berlaku untuk kita, berlaku untuk umum di masa pandemi. Kita sebagai pejuang pemulihan, ini sangat pasti. Karena apa? Karena saya ingat banget dari beliau dulu, the power of otak kanan lah, pakar otak kanan beliau dulu. Sama waktu itu juga Bu Isa juga sudah mengkaji ini dan dikuatkan dengan tulisan-tulisan di bukunya beliau. Baik, sebelum saya masuk ke sesi beliau, mungkin bagi Bapak Ibu saya merefresh dulu ya untuk profil dari seorang Mas Ipo Santosa ya. Beliau ini cukup, nggak apa-apa, udah nggak usah di. Nggak apa-apa, Mas Ipo ya. Siap Mas Ipo, jazakallah. Baik, kita langsung aja dengar tips-tips dari Mas Ipo. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, saya sapa ulang ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aisyah, Mas Ginanjar, dan teman-teman semua di sini ya. Izin saya sharing berapa menit ke depan. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan gitu ya. Nama saya Ipo Santosa, muridnya Bu Aisyah ya. Oh, Masya Allah. Karena di sini minta sharing, sudah kita sharing gitu ya. Masya Allah. Oke, jadi sebenarnya ya, kita mulai dari fenomena yang agak umum sedikit soal COVID ini ya. Jadi COVID ini sebenarnya membawa hikmah yang luar biasa menurut saya. Apa itu? Tentang ketahanan. Ya, tentang ketahanan. Banyak orang yang diuji di sini melalui apa? Ketahanan dari aspek emosional, kesabaran, juga spiritual dan finansial. Ya. Nah, ini tiga-tiga diuji sekaligus masalah COVID ini. Kita setuju atau tidak, kita percaya atau tidak, kita meyakini bahaya atau tidak ya. Tapi ini sebenarnya tiga ini menimpa kita. Banyak orang yang awalnya percaya soal bahaya COVID, kemudian akhirnya mengabaikan gara-gara apa? Salah satunya ini ketahanannya lemah, gitu. Jadi dia tahu ini bahaya, tapi finansial gimana nih? Akhirnya sudah dia tabrak, gitu. Ya, satu. Atau mungkin yang lainnya, mohon maaf kadang-kadang cara pikir yang kebablasan, spiritual tapi salah definisi menurut saya gitu. Dia bilang yang penting iman, kalau iman kuat insya Allah aman, gitu. Sekarang kita tanya balik, emang Syekh Ali Jabir kurang iman apa? Kurang spiritual apa? Ya kan? Kita tahu sendiri beliau seperti apa gitu. Kita lihat juga bagaimana guru-guru kita yang lain kena juga gitu. Ya kan? Jadi iman tentu penting bagi teman-teman yang muslim, tentu ingat bagaimana peristiwa Badar gitu kan. Nah, memang Allah turunkan keajaiban, tapi Allah juga turunkan sunatullah gitu. Sunatullahnya apa? Latihan, ya, mesti kompak, taat pemimpin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kadang-kadang orang berharap keajaiban, ya, tapi sunatullah tidak dilakukan. Kalau kita mau nyebrang jalan, kita lihat dulu kiri dan kanan, kan? Nggak bisa kuat iman langsung nyebrang, gitu. Nggak bisa, lihat kiri kanan.
kita mau pakai status sebagai ustadz, pakai status sebagai pendeta, ya nggak lihat kanan kiri ya ketabrak juga, keserempet juga gitu. Ya. Nah ini finansial sudah, spiritual sudah, kemudian juga kadang-kadang kesabaran. Ini juga dialami di keluarga saya ya, di ibu saya waktu itu. Jadi nggak tahan kan, lama-lama di rumah seperti itu nggak tahan gitu. Dan saya bilang kalau mau keluar boleh, tapi ada syarat-syaratnya semua seperti apa. Nah, tapi yang jelas COVID ini memang melatih kita 3 hal ini. Dan menurut saya segala kejadian yang sudah Allah izinkan terjadi, berarti itu insya Allah baik buat kita. Tergantung kita bagaimana memaknai. Kalau sedih jangan ditanya, ya kita semua juga mengalami sedih-sedihnya itu gitu ya. Saya waktu Syekh Ali meninggal juga sampai 2 hari saya nangis gitu kan, karena beliau adalah ya guru kita bersama dan mitra saya juga di BP gitu kan. Nah, beliau berpulang itu ya kita shock juga gitu. Dan saya pantau setiap harinya kan gitu. Dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya saya karena corona ini setidaknya ada 4 orang yang sangat-sangat dekat ya, itu qadarullah berpulang semuanya. Ya, berpulang semuanya. Ya. Nah, jadi ini yang saya tangkap ya dari kejadian corona ini ya, dan ada hikmahnya adalah apa itu untuk melatih kita. Saya setuju ya dengan pemaparan dari tadi disampaikan. Saya lihat itu dari awal ya, bagaimana peranan keluarga itu sangat-sangat krusial gitu ya. Nah di sini izin saya menyampaikan soal kemandirian, izin saya menyampaikan dalam aspek laki-laki. Mohon maaf, laki-laki di Indonesia ini memang banyak yang lemah, honestly speaking. Ya, masa produktifnya pun juga pendek, umurnya pun juga lebih pendek. Ini fakta, ini data, ini statistik. Ya, betapa banyak tuh ya laki-laki di Indonesia. Saya berani mengatakan ya, karena kita berkecimpung dalam dunia ini, itu sekitar 33% itu tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Ya. Kita diizinkan ya wanita cari nafkah. Kita diizinkan juga wanita berkarir berbisnis, diizinkan. Ya. Tradisi kita sebagai muslim mengizinkan, tradisi kita sebagai orang Indonesia mengizinkan. Ya. Tapi ya, kita semua juga tahu, kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang Indonesia kita tahu bahwa penafkahan itu tanggung jawab siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jelas laki-laki. Nggak ada perdebatan sama sekali, nggak ada khilafiyah di sini sudah. Kecuali ada syarat-syarat tertentu, ada yang sakit lah, ya, di penjara lah dan seterusnya gitu. Tapi secara pokok mendasar, ya, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Indonesia mengatakan penafkahan tanggung jawab laki-laki. Wanita nggak perlu mikir soal nafkah, ya, nggak perlu mikir soal duit. Yang penting bisa minta duit. Itu sebenarnya. Seriously. Ya, ini soal tanggung jawab, karena nanti itu yang saya akan bawa ya untuk menyikapi masalah ini. Contoh ya, laki-laki itu ya, wanita belum nikah, itu dinafkahi ayahnya kan. Sudah nikah, dinafkahi oleh suaminya. Kalaupun dia bercerai, atau suaminya meninggal, penafkahan balik ke ayahnya, atau pamannya, atau saudara laki-lakinya. Berapa persen laki-laki ngerti soal kayak gini? Nggak ngerti. Ya, jadi pas kurang duit, minta sama istri. Padahal Allah sudah kasih otot lebih besar pada dia, badan postur lebih besar ke dia. Laki-laki zaman dulu itu bertarung. Ya, berburu, menombak, melompat, memanah, ya, menyelam, memanjat, bahkan bertarung sama hewan. Hewan itu dikalahkan, dibanting, ya, mati baru dapat nafkah. Dia bisa makan, baru dia kasih lagi ke keluarganya makan. Nah, zaman sekarang kita nggak pakai bertarung, tapi semangat competitiveness seperti ini harusnya muncul dalam karir kita, dalam bisnis kita. Ini yang tidak muncul, saya lihat ya pada laki-laki Indonesia, kurang muncul. Bahkan masa produktifnya juga pendek. Rata-rata laki-laki Indonesia mulai cari nafkah di usia berapa? 23 tahun. Ya, udah muncul jenggot di sini, baru bisa cari duit coba. Memalukan itu menurut saya. Mayoritas muslim di sini. Ya, muslim tahu teladannya siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad cari nafkah sejak berapa? Usia 12 tahun. Bahkan usia 10 tahun sudah kerja serabutan. Ya, kerja sebagai penggembala. Usia 12 tahun dagang. Coba. Ya, usia 17 tahun sudah mandiri, nggak ikut pamannya lagi udah. Oke, sampai akhirnya usia 25 tahun menikah sama Khadijah. Ya, jadi usia 10 tahun sudah jadi penggembala, usia 12 tahun sudah dagang, sampai lintas kota, lintas negara, perjalanan 1,5 bulan, ya, sampai ke Syam, Syria, gitu ya. Nah, usia 17 tahun nggak ikut pamannya lagi, dagang sendiri coba. Kenapa saya spesifik ngomong orang Indonesia? Mohon maaf, saya 4 tahun di Malaysia. Nanti teman-teman juga akan, ini ya, ada narasumber yang lain, boleh ditanya. Saya 4 tahun di Malaysia, tempat tinggal saya di Batam. Batam itu dekat banget ke Singapura, ke Malaysia. Ya, kalau ke Malaysia itu memang saya kuliah di sana, kerja di sana. Kalau Singapura adalah berapa kali bolak-balik. Kita nggak usah ngomong Amerika, kejauhan. Kita ngomong dekat-dekat aja dah. Orang Malaysia, orang Singapura itu sudah biasa SMP itu cari duit tanpa harus kepepet duit.
Nah, orang Indonesia ada juga ya, tukang koran gitu ya, zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ngasong gitu kan. Tapi karena kepepet duit. Kalau di sana enggak. Memang tradisinya kayak gitu. Jadi liburan gitu ya. Mungkin liburan 3 bulan. Nah, 1 bulan, 2 bulan mereka biasanya tuh cari duit. Ya. Ada juga yang full selama liburan, ada juga yang mungkin setengahnya gitu. Biasa cari duit seperti itu. Dan ketika saya di Malaysia, saya cari duit karena kepepet, karena melarat. Ya kan? Bukan karena hobi, bukan karena passion, ya. Karena kismin, ya kan? Nah, tapi teman-teman saya di sana itu saya kaget-kaget, ada yang S2, ada yang S3, ya kan? Keluarganya mampu, ya kan? Pas keluarganya ketemu saya, wah saya kaget, mobilnya bagus-bagus gitu. Kerja sama kayak saya. Kalau saya jelas karena kepepet duit, dia enggak. Gitu. Jadi ini tradisi kita. Nah, saya tanya lagi sama sepupu saya yang kuliah di Filipina. Filipina juga sama, mereka udah biasa kayak gitu, SMP, SMA cari duit. Kalau kuliah jangan ditanya. Nah, kalau kita lihat di film-film, di Amerika kan biasa tuh, orang summertime ya, cari duit gitu kan. Nah, summer dia cari duit 2 bulan, nanti 1 bulan buat foya-foya, buat ini gitu. Nah, kalau Amerika, Eropa kan kejauhan. Kita lihat yang dekat aja sama kita, yang kulitnya sawo matang sama kayak kita, sama-sama Melayu gitu. Ya. Nah, ini yang saya melihat dari segi kemandirian, dari segi tanggung jawab itu kurang. Ya, dan ini merembet kemana-mana. Jadi ketahanannya itu tidak dilatih sejak awal. Ya. Dan ketika ada masalah, gitu ya, contoh mohon maaf, begitu kurang nafkahnya, akhirnya apa? Bersandar pada istri. Ya, bersandar sama istri coba. Aturan dari mana itu? Ilmu dari mana coba itu? Nggak malu apa itu? Dikasih badan lebih besar, dikasih otot, dikasih predikat sebagai imam, ya, pemimpin, malah bersandar ke istri. Kalau istri mau membantu, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, bukan kewajiban istri. Ilmu dari mana itu? Kita bicara pakai dalil aja. Ya. Dan memang Allah udah kasih kan, badannya lebih besar, ototnya lebih besar, dan otak juga lebih cerdas. Al-Quran yang bilang, hadis juga bilang. Ya memang Allah kasih kelebihan pada laki-laki. Gitu. Dikasih kelebihan pada laki-laki. Jadi sebenarnya dia bisa aja ngatasi semua. Makanya semua nabi laki-laki. Artinya apa? Laki-laki itu bisa ngatasin semuanya sebenarnya. Gitu. Ya. Tapi coba jujur aja mungkin kita atau di keluarga kita. Betapa banyak ya seorang suami ngandalin penafkahan dari istri. Ya, betapa banyak yang seperti itu. Wanita ini, Masya Allah, wanita ini kalau udah statusnya ibu, itu udahlah. Siapa yang bisa meragukan ya cintanya seorang ibu, coba. Demi anak, apapun diterjang sama dia. Nah, si suami ini cari nafkah sekedarnya aja. Istri ngeliat ini, ya alhamdulillah qanaah, bersyukur, nerima. Tapi pas giliran anak, loh, kalau kayak gini nafkah anakku tidak bisa masuk sekolah favorit. Kalau kayak gini anakku naik angkotnya nggak jelas. Dia pengen kendaraan yang jelas, bis sekolah yang jelas, pengen sekolah yang lebih baik lagi. Akhirnya sudahlah, si istri ini, karena status juga sebagai ibu, karena cintanya itu, apapun diterjang sama dia. Dia jualan online, dia kerja ini, dia kerja itu. Ya, dia nggak ngerti jualan online, dia terjang juga. Ya, terus juga, anakku masih kecil nih, kasihan nih kalau naik angkot, aku antar naik motor. Ibu-ibu banyak nggak ngerti jalan itu kan, bawa motor banyak nggak ngerti kan, diterjang sama dia. Karena cintanya seorang ibu pada anak. Dan saya melihat ini, mohon maaf saya miris. Harusnya apa? Itu seorang suami, seorang imam, seorang ayah memikirkan semuanya. Harusnya. Ya. Tapi kita melihat sendiri bagaimana ya fakta justru sebaliknya. Saya cek data di Kementerian UKM, ya, itu 60% UKM kita ditopang oleh wanita. 60%. Di satu sisi saya senang ya bahwa wanita mandiri gitu ya. Tapi di sisi lain saya tanya, laki-lakinya kemana? Ya. Nah ini begitu si wanita ini suaminya nggak ada, meninggal, atau misalnya bercerai, ya kan? Harusnya penafkahan balik ke ayahnya atau pamannya. Lah ayahnya nggak ngerti, pamannya nggak ngerti. Ya, harusnya apa? Saudara laki-lakinya menopang. Saudara laki-laki nggak ngerti juga, atau mungkin juga jangan-jangan lemah juga. Gitu. Jadi masalah itu mutar. Masalah itu mutar. Karena apa? Laki-lakinya yang tidak punya ketahanan. Ya. Bu Aisyah udah ngajarin ke saya, memang laki-laki itu matangnya itu kadang-kadang kurang. Udah dewasa pun masih kekanak-kanakan. Usia udah 40 masih main game. Ya kan? Kalau iseng-iseng nggak masalah. Ini seharian. Suntuk sampai malam coba. Ya. Nonton bola jam 2, jam 3. Tahajud kagak. Nonton bola iya. Ya kan? Terus jalan lagi misalnya off-road. Jalanan udah ada yang rata. Dicari yang miring-miring. Cari yang becek. Ya kan? Jalan rata udah ada. Dicari jalan yang becek. Bukannya dilarang. Ya, saya pun juga senang kayak gituan. Tapi betapa banyak yang habis waktu di sana. Mending kalau keluarganya beres. Ini keluarganya nggak beres. Nafkahnya nggak beres. Pendidikan terhadap anak nggak beres. Meluangkan waktu buat anak nggak beres. Dia pakai off-road coba. Ada lagi manjat tebing. Jalanan rata, dia cari tebing coba. Ya kan? Sekali lagi, bukan dilarang, bukan yang haram. Silahkan aja. Tapi nafkah buat keluargamu beres nggak? Ya? Waktu bersama anakmu beres nggak? Gitu. Yang saya lihat enggak.
Itu yang bikin saya marah gitu. Apa hukumnya kita jalan-jalan kayak gitu, senang-senang seperti itu, bahkan habiskan waktu dengan PS5 gitu, nonton bola jam 2 jam 3 gitu ya, sementara waktu bersama anak kurang. Kalau kita posisi seperti ini, harusnya apa? Memang ada tuh waktu luang, apa yang dilakukan? Cari nafkah lebih banyak, spend waktu lebih banyak bersama anak, sehingga nggak ada lagi tuh anak yang lepas ya dimakan sama orang lain, akhirnya narkoba dan yang sejenisnya. Kalau kita waktu cukup, ya kita waktu cukup nih, anak bersama kita, mau lari kemana dia coba? Jadi yang bisa ngedarkan narkoba kan cuma bapaknya doang gitu kan. Kalau dia kena narkoba juga berarti bapaknya bermasalah gitu. Ya, tapi kalau kita waktunya cukup, kitanya juga aman, insya Allah anak gak kemana-mana. Ya, ini yang saya lihat ya. Jadi soal kematangannya itu kurang, ketahanannya juga kurang. Dan kenapa saya sorot laki-laki? Karena laki-laki imamnya, dia penentunya. Yang saya pelajari di akhirat, kita semua orang beriman, kita percaya pada akhirat. Khusus bagi muslim disampaikan bahwa nanti yang diaudit pertama itu para laki-laki, para imam. Istri nggak ditanya. Bahkan istri pun misal yang mohon maaf nggak bayar zakat pun nggak apa-apa. Kenapa? Tergantung suamiku. Kok nggak bayar zakat? Lah suamiku nggak bayar? Selesai sudah. Haji gimana? Lah suamiku nggak ngajak. Nggak ngerti aku. Nah laki-laki ditanya semuanya. Udah bayar zakat nggak? Ya, sudah berhaji nggak? Sudah berjuang nggak? Kamu sudah mengajar dan belajar nggak? Semuanya. Istri nggak pergi pengajian nggak apa-apa. Bu Aisyah dalam bikin kajian offline, online. Istri nggak berangkat nggak apa-apa. Dia belajar sama suaminya kan. Suaminya mentarbiah dia. Suami wajib belajar. Sekarang kita lihat ilmu pengajian, ya ilmu di pengajian. Yang ikut siapa? Ibu-ibu yang ikut, ibu-ibu yang belajar. Suaminya entah kemana. Ya. Jadi udahlah lemah ilmu, lemah penafkahan, mental pun lemah coba. Berbungkus-bungkus di masalah ini. Dia sebagai imam nggak ngerti bagaimana cara mendidik anaknya. Ya, akhirnya Pak generasi berikutnya juga lemah, gitu. Anak itu walaupun saya hitung sih kelas 4 SD ya, anak ini walaupun dia belum akil balik, tapi instingnya tajam. Dia tahu siapa yang cari nafkah di rumah. Hati-hati itu. Ini buat bapak-bapak, hati-hati. Jangan sampai si anak hilang respect terhadap dirimu. Karena dia lihat ibunya berkeringat. Kalau ada masalah, ada keinginan, ya mau beli motor, beli ini, beli itu. Ibunya yang sibuk, bapaknya diam aja. Anak itu dia diam, tapi menilai. Ya. Nanti usia SMP dia mulai nyeletuk tuh. Kalau SD dia diam aja tuh. Biasanya secara umum seperti itu. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya. Nah, akhirnya apa? Bapak yang tidak punya wibawa ini, akhirnya apa? Mendidik anak makin susah. Ini siklus nih. Siklus luar biasa ini. Mendidik anak makin susah. Kenapa? Nggak punya wibawa. Ya. Terus apa? Tanggung jawab kurang terhadap istri, terhadap anak. Akhirnya apa? Ketika mentarbiah istri pun nggak langsung menurut, walaupun itu salah juga. Karena Pak, uang suaminya kurang tanggung jawab kok. Ada masalah apa itu dilempar ke istri. Masalah apa lempar ke istri. Tagihan kurang semua nggak bisa bayar, lempar ke istri. Imam macam apa ini coba? Makanya jadi imam nggak gampang. Siapa bilang gampang? Ya, siapa bilang gampang? Kenapa istri diperintahkan taat pada suami? Karena tanggung jawab suami itu besar. Gitu. Susah kita mimpin orang kalau orang tuh nggak mau nurut kan? Makanya istri apa disuruh nurut gitu. Nah artinya apa yang dituruti ini, si leader ini memang bisa membereskan semua masalah. Itu yang sebenarnya. Ya. Nah, terus solusinya dari mana? Saya seperti biasa ya kalau ngomong selalu ngegas ya, yang salah yang undang. Bukan salah saya. Udah tahu saya kayak gini diundang juga. Gaspol Mas, gaspol. Ya, jadi sama Bu Aisyah juga kalau ngomong belak-belakan kok ya, sambil ketawa-ketawa tapi kita diselepet semua sama Bu Aisyah kan. Jadi saya akhirnya ngikutin juga gitu. Nah, jadi oke, solusinya dari mana? Izin karena saya memang entrepreneur, saya bicara dalam perspektif entrepreneur. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah saya sudah mendampingi ya, kita punya mitra tuh ribuan, puluhan ribu alhamdulillah. Mitra kita di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka juga alhamdulillah jadi miliarder juga, alhamdulillah ya, bisa beli mobil cash. Kalau di kalangan mitra saya itu beli kredit udah nggak menarik. Even kredit syariah pun nggak menarik. Pengennya cash semua. Alhamdulillah mitra-mitra kita. Makanya nggak ada pakai riba, nggak ada pakai macam-macam semuanya. Karena semuanya itu nggak bagus. Narkoba, riba itu nggak bagus. Semuanya nggak bagus. Riba itu rusak iman, bisnis ambiar. Ya, dan riba itu sebenarnya musuh semua agama. Awal-awal riba itu muncul di Eropa, yang menentang pertama itu gereja. Gitu. Karena gereja pihak Nasrani yang banyak di sana kan. Nah di Indonesia karena banyaknya Muslim yang kelihatan vokal terhadap riba ini. Tapi sebenarnya riba itu musuh semua agama. Ya, jelas-jelas tertera di Taurat, Injil, dan Al-Quran gitu. Jadi musuh kita bersama sebenarnya. Nah, ya alhamdulillah mitra-mitra kita itu, alhamdulillah ya mereka berjuang dari segi ekonomi, sekarang jumlahnya puluhan ribu ya.
Dan kemarin ketika Ramadan kita mempersembahkan 20 mobil untuk Indonesia, ya, kita bagi-bagi ke seluruh pelosok Indonesia, ya, 20 mobil, 17-nya sekitar 17 ya, 17 apa itulah, double cabin, 3-nya ambulans, ya, 3-nya ambulans. Kita titip di beberapa lembaga di Indonesia yang kredibel, yang memang amanah, insya Allah gitu. Jadi mitra kita ini, masya Allah ya, jiwa sosialnya luar biasa. Ini sekarang kita juga lagi merintis ya pesantren di Indonesia satu dan masjid di Inggris, insya Allah ya. Dan tadi malam saya dengar kabar kita juga membangun masjid di Afrika, insya Allah gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman saya membina mereka ini, gitu ya, saya melihat memang harus ada solusi yang bisa kita lakukan, dan itu dari keluarga. Bolak-balik ya, guru kita Bu Aisyah menyampaikan keluarga, ya memang kalimat itu nggak pernah basi. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu kata keluarga Cendana, oh bukan, keluarga Cemara. Cemara. Ya, ketahanan dari sana. Ya, ketahanan itu dari sana gitu. Kita melihat bagaimana ya ambruknya ya beberapa beberapa tempat, kita sebut barat lah ya, barat seperti itu, karena ketahanan keluarganya kurang. Ekonomi bagus, semuanya bagus, tapi keluarga nggak ada. Saya pribadi mah justru optimis sama orang Indonesia sebenarnya. Di sisi yang lain. Kenapa? Orang Indonesia itu masih menganggap penting keluarga. Barat secara umum kurang. Jadi kita masih punya modal lah menurut saya. Walaupun tadi saya bilang dari segi kemandirian, ketahanan itu kurang ya. Tapi kalau keluarganya kita masih menang. Kita ini dengan segala kelemahannya masih respect sama orang tua. Masih sayang sama anak. Ya. Itu modal menurut saya. Mahal itu. Dan itu nature-nya kita. Even tanpa syariat, tanpa hadis, kita udah kayak gitu. Ini izin ya, saya sampaikan apa adanya. Orang Arab itu, awalnya banyak itu yang tidak punya kasih sayang pada anak. Itu hadis. Kan ada tuh ya, orang ya cerita sama Rasulullah bahwa dia ngusap kepala anaknya, bahu anaknya itu nggak pernah. Sampai Nabi bilang kan, siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Itu hadisnya. Nah, gara-gara ada itu hadis, baru dipeluk tuh anak, baru diusap tuh anak. Kalau kita tanpa hadis udah ngusap anak, ya itu emang udah tabiatnya kita, tabiatnya orang Indonesia gitu. Terus bagaimana juga Nabi bilang saling bantu, ta'awun, takaful, ya. Karena ada hadis itu kita akhirnya saling bantu. Orang Arab saling bantu. Orang Indonesia enggak, dari dulu sebelum Islam datang udah saling bantu, namanya gotong royong. Makanya kita cari terjemahannya gotong royong, bahasa Inggris susah, nggak ada terjemahannya. Apa coba terjemahannya? Nggak ada, ya kan? Jadi kayak voluntary collaboration gitu kan. Nah, kan ada duitnya di sana gitu. Malah keluar duit, keluar tenaga kita. Sampai sekarang pun masih ada kampung-kampung tuh ya, memindahkan rumah pun bareng-bareng. Jadi rumah tuh bisa diangkat. Itu masih ada tuh, kampung di Sulawesi kayak gitu, di Banten kayak gitu. Sebelum ini Masya Allah keren banget. Rumah pun bisa dipindahin coba. Ada lagi beberapa kampung itu sampai biaya nikah pun ditanggung bersama. Luar biasa resepsi itu. Ya. Nah, ini kan keren. Mana ada di barat kayak gituan? Nggak ada. Kita punya gitu kan. Terus juga kita masih nyomot kadang-kadang ya, garam dari tetangga ya minta gitu kan, itu bagus menurut saya. Jadi ta'awunnya jalan, gotong royongnya jalan. Tanpa hadis sekalipun. Terus juga bagaimana orang Arab itu kan susah untuk senyum. Ya jarang untuk senyum, jarang, susah gitu. Sampailah hadis bilang, senyum pada saudaramu sedekah. Barulah latihan senyum mereka. Barat senyum juga karena apa? SOP perusahaan. Ya kan? CS harus senyum, ya kan? Nah, gitu. Bahkan kalau nggak senyum nanti customer minta cangkir gitu kan, ya sudahlah akhirnya dia senyum gitu. Atau kamu boleh lapor pada customer service kami, WA, SMS gitu. Jadi karena SOP. Kalau barat karena SOP, kalau orang Arab karena hadis. Orang Indonesia lahir langsung senyum, ya nangis sebentar habis itu senyum dia. Jadi senyum tadi, gotong royong tadi, ya kan, respect pada orang tua tadi, sayang pada anak tadi, itu sudah built-in di kita. Darah dagingnya orang Indonesia, merah putih. Masya Allah, luar biasa ini menurut saya. Ya. Nah, ini menurut saya bekal lah, ya, bahwa memang adalah di tengah kekurangan kita ini, itu semuanya, tapi kita kekuatan di sini. Dan ini adalah modal untuk bangkit. Karena keluarga ini adalah kan fondasi. Saya bukan fans dari Britney Spears, bukan. Ya, tapi saya mengikuti beritanya. Ini lagi rame kan, kemarin, ya benar-benar kemarin, rakyat Amerika kampanye tentang Free Britney. Gara-gara apa? Dia terganggu mentalnya, akhirnya selama 12 tahun terakhir, Pak umur udah 40-an, 12 tahun terakhir, uangnya dikelola oleh ayahnya. Karena dia kekacauan memang.
otaknya kekacauan. Akhirnya pemerintah Amerika, hakim memutuskan bahwa dirinya dan uangnya harus dikelola oleh ayahnya. Ini kan bertentangan banget ini, wong dia sudah dewasa, apalagi dia orang Amerika kan, spiritnya pasti kebebasan, gitu kan. Nah, terserah, mungkin Britney Spears-nya punya kesalahan, tapi ini kita tahu, ini jelas ada kesalahan juga pada keluarganya. Gimana pun Britney Spears itu adalah cetakan dari keluarganya kan gitu. Dia bukan lahir dari batu, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah nonton film Avengers, ya. Ada tuh yang bawa palu, ya, namanya siapa? Bawa palu tuh rambutnya panjang. Thor. Ya kan? Nah, sekarang rambutnya udah pendek, ya kan? Diperankan oleh Chris Hemsworth. Ya, Thor. Dia punya saudara tiri. Namanya siapa? Ada yang tahu? Loki, ya kan? Ada lagi satu lagi tuh saudaranya perempuan tuh yang jahat juga tuh, yang bisa rambutnya gimana tuh? Iya. Siapa namanya? Hela atau siapa itu ya? Medula, ya. Nah, itu problem semua tuh. Berantem semua mereka bertiga itu. Ini cerita doang ya. Tapi Loki bermasalah, ya. Yang perempuan ini juga bermasalah. Kalau saya melihat ini aspek apa coba? Berarti parentingnya bermasalah, sehingga mereka bertiga bertengkar, ya kan? Jadi mereka punya super power semua, berantem semuanya. Berarti bapaknya bermasalah. Itu aja sebenarnya. Kalau bapaknya beres, insya Allah anaknya beres kan begitu. Kenapa pada bertempur semua, saling bunuh-bunuhan coba gitu, ya? Sampai lintas planet pun masih bunuh-bunuhan. Udah pindah galaksi masih bunuh-bunuhan juga, ya kan? Nah, jadi itu maksud saya pesan aja bahwa memang ujung-ujungnya yang salah itu sebenarnya orang tuanya. Ya. Britney Spears mungkin keliru, mungkin masalah mental dan seterusnya, ya. Tapi ujung-ujungnya itu ada peran memang kesalahan dari ayahnya juga, gitu. Nah, ayah di sini, keayahan di sini, menurut saya PR banget. Kenapa saya buat materi ini? Karena tadi ya aspek kelemahan kita tadi, ketahanan kita tadi, ya. Dan sebenarnya Barat itu kan kaya dengan riset. Mereka tahu itu. Especially hubungan anak perempuan dengan ayah. Itu sangat penting. Barat tahu itu. Wong mereka kaya dengan riset kok. Nah, mereka tahu juga, ternyata apa ini yang bolong di dunia Amerika saat ini. Akhirnya apa ini menjadi aspirasi. Makanya coba perhatikan, setiap film itu sekarang sering banget ya antara ayah dan anak perempuan. Ayah, anak perempuan. Amerika coba perhatikan. Kenapa saya tahu? Karena saya sufi, suka film. Ya, makanya saya tahu. Iron Man, anaknya perempuan. Ya, film terakhirnya Wolverine, namanya Logan. Ya, Logan dengan anak perempuan juga, walaupun itu anak yang anaknya satu DNA lah, ceritanya seperti itu. Ya kan? Terus kita lihat lagi film Rambo yang terakhir, ya, Rambo, anak perempuan juga. Ya, dalam Avengers juga ada yang si pemanah itu. Dengan siapa? Anak perempuan juga. Jadi mereka tahu ini sesuatu yang bolong, ini penting, tapi bolong di Amerika gitu. Akhirnya menjadi aspirasi. Dia pengen tuh anak perempuan tuh dekat sama ayahnya. Anak perempuan tuh dekat sama ayahnya. Pengen seperti itu. Tapi bolong di sana. Nah, akhirnya dituangkan dalam film. Ini loh yang kita mau. Ini loh yang kita mau. Gitu. Saya lihat macam-macam film ya. Boleh dibilang tuh 80% seperti itu. Coba aja perhatikan. Ya. Nah, kita kan belajar dari hal itu semua. Mana yang baik dari Barat kita ambil. Ya, mana yang baik memang dari negara A, negara B kita ambil, gitu kan? Oh iya, mereka sudah mengalami itu. Kita jangan sampai mengalami hal yang seperti itu. Ya. Kita jangan sampai mengalami hal yang seperti itu. Ya kan? Kita mulai ya kuat itu dari mana? Dari keluarga. Saya dengan segala kecemasan yang tadi saya tampilkan di awal, saya masih optimis dengan keluarga Indonesia. Karena apa? Keluarga Indonesia memang cohesiveness-nya kuat, gitu. Mohon maaf ya, orang Barat itu ini secara umum, itu banyak yang memutuskan tidak mau nikah. Itu udah masalah itu. Oke? Ada lagi 10% mau nikah dengan apa? LGBT. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Terus dia mau ngapain tuh? Laki-laki sama laki-laki. Main pedang-pedangan dia itu. Ya kan? Menikah mereka. Dengan segala macam hukum yang diperbuat, menikah mereka. Ya, mau punya anak pun akhirnya pakai apa tuh? Ya inilah ya, ditaruh di rahim orang lain, macam-macam lah caranya seperti itu. Ini masalahnya. Pertama mereka nggak mau nikah, terus ada lagi yang nikah itu tunda, di usia 38, 40 baru nikah. Yang ketiga LGBT mereka. Jadi nikah tapi LGBT. Gitu. Setelah itu, setelah menikah pun mereka banyak yang memutuskan tidak mau punya anak. Jadi masalah itu berlapis. Kalaupun mau punya anak, anaknya satu. Ya. Nah, Indonesia nih rata-rata masih kebalikannya. Menganggap keluarga penting, berumah tangga penting, punya keturunan penting, LGBT jangan. Ini fondasi kita. Kita masih menang. Insya Allah. Kita masih menang, insya Allah. Ya, jadi bisa jadi berapa puluh tahun ke depan orang-orang yang
rasnya kayak kita ini, kulitnya sawo matang kayak kita ini, kayak saya ini, ya itu bisa jadi jumlahnya nanti lebih banyak pada bule. Bisa jadi. Karena mereka sebagian tidak menikah, sebagian menunda pernikahan, sebagian LGBT, yang sudah nikah pun tidak mau punya anak. Kalaupun punya anak, anaknya cuma 1. Lah kita, anak brojol 4, 5, ya Bu Aisyah juga anaknya banyak. Nah, saya 3, tapi on the way menambah lagi gitu. Jadi saya bilang, ini keren juga, saya bilang. Ini keren juga, kita masih fair lah. Kalau ada yang bagus dalam diri Indonesia, ya kita masih puji juga. Kita mesti apresiasi juga gitu. Ya. Jadi tadi dari segi aspek ketahanan, dimulai dari yang laki-lakinya, gitu ya, bagaimana dia sadar bahwa itu adalah tanggung jawabnya soal keluarga tadi, ya, terus juga kita menyadari memang apa-apa itu ujung-ujungnya balik pada keluarga. Kalau keluarga beres, insya Allah yang lain itu mudah dibereskan. Emang nggak jaminan. Tapi ini fondasi yang sangat-sangat penting gitu. Saya bahkan kecewa tuh ya. Ini kan aib kita bersama gitu. Banyak ustadz, banyak ulama yang saya kenal, ya, itu ngelola jemaah bisa, jemaahnya pun besar. Tapi ternyata lupa dan alpa mengurus anak. Bahkan istri pun bisa dihandle sama dia. Jadi hubungan suami istri pun bagus itu. Tapi pas anak pun enggak ternyata. Kecolongan. Ya. Jadi saya berharap sebenarnya ini kan ulama, harusnya itu kaderisasi malah. Jadi anaknya itu yang harusnya sama jagonya kayak dia atau lebih daripada dia. Ternyata kita tidak bisa berharap sosok ustadz pun pada si ini. Dan ini banyak. Saya nggak bisa sebut nama-namanya, tapi ini banyak banget. Ya, dan bagi saya ini adalah teguran buat diri saya juga, buat kita semua. Ya. Nah, jadi kalau memang dia ulama yang hebat, harusnya kan dia bisa menularkan kehebatan itu, kebaikan itu pada anaknya, nomor 1 itu dulu kan. Baru seterusnya orang yang di luar sana gitu. Nah, ini PR kita. So, zaman sudah berubah, ya. Saya pikir ini ada solusi yang sangat konkret. Apa itu? Kita bisa mulai dari rumah, termasuk dari segi ketahanan ekonomi, ya, ketahanan finansial. Pandemi ini 1 tahun lebih ya, Masya Allah itu puluhan ribu mitra kita itu bisa cari nafkah alhamdulillah dari rumah. Bisa, pure dari rumah bisa. Kalaupun kami acara di luar, itu semata-mata melepas kangen. Ya. Tapi kalau bisnisnya bisa dikerjakan dari rumah. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita dikasih pandemi, lebih banyak waktu di rumah, itu menurut saya bagus. Kita lebih dekat sama anak, satu hal. Ya. Ini Masya Allah ya, saya waktu 2 bulan, 3 bulan awal-awal pandemi, itu saya takjubnya luar biasa. Anak saya itu sering banget meluk saya. Dulu sering, begitu pandemi makin sering. Ayah mana yang nggak bahagia coba? Ya. Nah itu 3 bulan pertama tuh pandemi gitu. Jadi oh ya ternyata saya kurang juga ya invest waktu bersama anak gitu. Sampai anak itu merasa pengen ya kangen-kangenan peluk-pelukan seperti itu. Makanya tiap pagi ya ya sejak pandemi gitu ya akhirnya kita ngisikan waktu untuk kelon-kelonan tanpa agenda khusus. Ya pokoknya kelon-kelonan aja gitu. Mumpung anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Nah itu satu hal. Untuk keluarga, yang kedua adalah kita bisa melakukan ya cari nafkah ini menjalankan bisnis dari rumah. Sekarang buka usaha itu semudah buka puasa, mudah banget. Nggak harus toko, nggak harus ruko, ya kan? Yang penting ada handphone, ada pulsa, ada nyawa, bisa udah. Kecuali nggak ada nyawanya, nah itu bahaya itu. Zombie itu siapa itu kan? Tapi kalau ada kuotanya, ada pulsanya, ada nyawanya, bisa jualan sudah. Modal jempol, hasil nampol. Ya. Walaupun rebahan, bisa bawa perubahan. Ya. Ini true story. Teman-teman, apapun produknya, silakan aja. Kan banyak tuh produk yang ada ya, mau bikin sendiri boleh, dari orang juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting produk itu jadi, ready, dan berquality, saran saya. Apa aja is okay. Tidak harus produk itu kita bikin, nggak harus teman-teman. Kita punya showroom Toyota, kita kan nggak bikin Toyotanya. Kita punya dealer Suzuki, kita nggak bikin Suzuki-nya, kita cuma jual aja, itu pengusaha. Nih, misalnya ini iPhone, ini Samsung. Yang jual iPhone, yang jual Samsung, apakah mereka bikin? Mereka nggak bikin. Jadi namanya pengusaha itu tidak harus bikin, yang penting bisa jual. Kalau ternyata kita bisa bikin juga, alhamdulillah, tapi nggak harus. Ya. Nah, jadi teman-teman, saran saya, jadi dengan konsep ketahanan tadi, ya mulai dari suami, mulai dari ayah, mulai dari laki-laki gitu ya, untuk aspek ekonomi, ya karena sekarang lagi pandemi, saran saya kita bisa melakukan bisnis dari rumah. Kenapa? Ini imbasnya besar, teman-teman. Mohon maaf. Kalau di rumah, kita bisa spend more time with the family. Walaupun masih gerasa-gerusu, walaupun kadang-kadang kita kurang fokus, tapi at least kita lihat dia. Tapi kalau kita udah hilang 8 jam kemana, gimana cara kita melihat anak kita? Coba. Jadi kalau dia pun ngaco-ngaco pun, kita masih bisa tarik lagi. Kayak kemarin saya barusan tuh tatar anak saya. Ya, ada foto yang kurang proper. Ada percakapan yang kurang proper. Tapi karena kita ada CCTV, ada foto, ketangkep itu. Saya dudukin tuh.
Nah, jadi misi itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Kayak tadi saya mau tidur siang ya, mereka teriak gitu kan, teriak gitu. Ya tinggal kedengaran kan, tinggal dipanggil. Tapi kalau saya hilang 8 jam dari rumah, saya kan nggak dengar teriakan itu. Saya nggak lihat foto-foto itu. Ya. Nah, jadi spend more time ya di rumah itu banyak bagusnya. Banyak bagusnya. Ya. Nah, tadi saya di awal nyinggung bagaimana ya laki-laki ya soal tanggung jawab ekonominya, tanggung jawab finansial. Sekarang saya mau singgung juga dari segi wanitanya. Izin saya sampaikan, mohon maaf. Memang benar penafkahan itu tanggung jawab laki-laki, tapi memang ada baiknya wanita bisa cari nafkah. Siapa contoh kita? Khadijah. Siapa lagi? Wanita paling mulia dalam Islam cuma itu, nggak ada yang lain. Ya. Makanya Rasulullah itu didampingi sama Khadijah aja itu bisa. Ketika Khadijah nggak ada, itu nggak bisa, nggak ada yang setara dengan Khadijah. Sehingga Rasulullah itu di-backup oleh beberapa. Itu hebatnya Khadijah. Khadijah cari nafkah. Beliau pengusaha. Bahkan, mohon maaf, bisnisnya lebih besar daripada Rasulullah. Fakta. Ya. Nah, jadi Rasulullah kaya, tapi Khadijah lebih kaya. Ketika menikah, ya, Nabi itu kasih mas kawin kepada Khadijah, itu puluhan onta, kata siapa? Tertulis di kitab Al-Rahiq Al-Maktum, halaman 102, sebelah kanan atas. Ya, ini kayak Ustaz Adia ya tadi. Ya, itu terjemahannya, kitabnya terjemahan. Kalau kitab asli saya nggak bisa baca, ya. Ini terjemahannya. Jadi Rasulullah itu ngasih mas kawin itu puluhan onta, ketahanan ekonomi, kekuatan ekonomi. Ya, masih muda, siapa yang bisa kayak gitu coba? Saya aja nggak bisa. Satu, ya. Terus juga ketika Khadijah meninggal, kemudian beliau menikah sama Aisyah, itu menurut hadis riwayat Muslim, beliau memberikan mas kawin 500 dirham, sekitar 40 juta rupiah. Beliau punya ketahanan ekonomi, punya marwah. Nah, tapi memang Allah kasih rezeki lebih banyak pada Khadijah ini. Nah, sekarang kita lihat di Khadijah ini, ya, sebagai materi penutup dari saya. Khadijah ini memang berbisnis, ya. Nah, kita pelajari ini. Apa untungnya bagi wanita kalau sekarang berbisnis? Pertama, statistik menunjukkan, saya baca statistik Indonesia dan di dunia, laki-laki lebih cepat meninggal. Ini secara umum. Jadi yang bapak-bapak di sini, nah ini muka-muka mau mati semua ini, ya termasuk saya, karena saya laki-laki. Indonesia bilang 4 tahun lebih awal, statistik. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada yang suka rokok, ada yang suka minum, bahkan miras pun, bahkan narkoba pun rata-rata kan laki-laki. Statistik. Terus suka hobi-hobi yang ekstrim, ngebut, manjat tebing gitu. Pokoknya aneh-aneh lah gitu. Laki-laki itu biasanya. Ya bagus aja kan jiwanya kan memang jiwa adventure gitu. Ya kan? Tapi itu memang bikin dia tuh cepat mati. Terus memang apalagi karena resiko kerja. Dia bolak-balik gitu ya. Perjalanan-perjalanan akhirnya memang statistik ya meninggal 4 tahun lebih awal biasanya. Ini statistik. Tentu kita menemukan fakta yang sebaliknya, tapi boleh dicek sama keluarganya, keluarga besarnya, rata-rata kita menemukan fakta ini. Makanya ibu saya masih ada, ayah saya udah nggak ada. Ya, ibu mertua saya masih ada, itu tinggal serumah juga. Jadi ibu dan mertua itu tinggal serumah kita semua. Ya, kenapa bisa? Karena ayah masing-masing udah nggak ada, ini nggak ada. Jadi dijodohin sama Allah itu, sama-sama ketemuan kita gitu, sama-sama saya anak yatim. Jadi kalau mau donasi ke saya juga boleh, karena ini anak yatim. Ya, saya terima donasinya. Ya, atau kasih itu janda-janda tua, yaitu ibu saya dan mertua saya, ya. Nah, itu. Jadi saya lihat juga di mana-mana gitu tuh, meninggal duluan tuh yang laki-lakinya. Satu. Jadi kalau laki-lakinya meninggal duluan, adalah benar nafkah harusnya balik ke ayah, ke paman atau saudara laki-laki. Tapi kan susah kita ngomong kayak ginian. Mau saudara kita yang nggak ngerti, aneh kalau ngerti pun dia juga susah, kere. Mau gimana coba? Ya udahlah kita cari nafkah sendiri. Wanita mesti bisa cari nafkah juga. Satu. Kalau suami lebih duluan berpulang. Satu. Tapi kalau belum berpulang, jangan dibikin berpulang, Bu. Jangan, ya. Jangan. Itu ada hadisnya tuh, ya. Sampai Nabi bilang, ya Allah, jangan sampai wanitanya membuatku cepat beruban. Jadi karena omelan istri itu, jadi laki-laki lebih cepat beruban. Sampai ada hadis yang luar biasa. Ya. Nah, itu satu ya. Jaga-jaga kalau laki-lakinya, kalau suaminya meninggal duluan. Satu. Kedua, kalau suami kita sakit, kalau suami kita PHK, kita nggak mau ini terjadi, tapi memang terjadi. Ada yang sakit atau kena PHK. Ini contohnya banyak banget zaman ini, ya belakangan ini. Ya, jadi jaga-jaga. Yang kedua, yang ketiga, nah ini laki-laki perkotaan. Laki-laki ini banyak kurang ajar juga. Begitu istrinya nggak punya apa-apa, dia yang pegang uang, banyak yang semena-mena. Ya, dia genit-genitan berani, dia zalim pun berani. Kenapa? Istrinya nggak punya uang, mau ngapa dia coba? Dia pasti tergantung sama aku. Ini banyak nih laki-laki perkotaan seperti ini.
Jadi karena 3 pertimbangan ini, teman-teman, Bapak Ibu, izin ya, saya menyampaikan ada baiknya memang wanita bisa cari nafkah. Tapi spiritnya beda sama laki-laki. Kalau laki-laki memang harus terjang semuanya. Ya, persis kayak laki-laki zaman dulu, berburu, menombak, melompat, memanah, menyelam, bertarung sama hewan. Nah, wanita nggak harus seperti itu. Dia tenang-tenang aja, nggak apa-apa. Tapi bisa memang cari duit, cari nafkah. Dan yang keempat, anggaplah suami kita baik. Anggaplah suami kita panjang umur. Tapi kan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, pas dia ulang tahun, kita kasih dompet yang baru buat dia. Ya, kasih baju baru untuk dia. Itu kan menyenangkan. Dari uang kita sendiri. Nah, jadi kalau memang ininya oke, ini oke, ini oke, adalah faktor keempat. Kita pengen ya bisa menyenangkan suami kita. Ya. Nah, mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf agak emosi ya. Salah panitia soalnya. Ya. Itu saja. Selanjutnya saya serahkan pada moderator ya atau Bu Aisyah. Tafadhol. Baik, jazakallah khairan katsiran Mas Ipo. Big applause virtual buat Mas Ipo Santosa, luar biasa. Saya merasanya bukan emosi itu, tapi energi yang luar biasa Mas Ipo. Alhamdulillah tersadarkan kita semua, yang pertama yang laki-laki tadi ya sudah tersentil-sentil, alhamdulillah. Yang laki-laki terbangkitkan ya, bagian menjadi seorang laki-laki yang sebenar-benarnya laki-laki. Kemudian yang kedua bagaimana keluarga kita ya, quality time dan lain sebagainya. Kemudian ketahanan ekonomi kita dari jempol, modal jempol hasil nampol, modal rebahan tapi bisa bawa perubahan ya. Dan yang terakhir peran perempuan juga luar biasa. Jadi utuh sebetulnya ya Mas Ipo, luar biasa rangkaiannya tadi, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu sumber modal ya. Kalau tadi pagi tadi ada modal pemulihan atau recovery capital atau survival capital mungkin ya Bu Isa ya. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, ini berkah sekali kita di siang ini ada Mas Ipo Santosa dan ada Dr. Aisyah Dahlan. Tentunya kita manfaatkan keberkahan ini dengan semaksimal mungkin. Kita bisa sharing dan bertanya tentang apa saja mungkin yang berkaitan dengan tema kita survive gitu kan di sini di Hari Anti Narkotika Internasional ini. Saya persilakan untuk petanya boleh pakai raise hand. Wah, sudah banyak, belum saya buka, tapi alhamdulillah. Terima kasih antusiasme yang luar biasa Mas Taufik, yang insya Allah itu cuman red aja. Tadi Mas Ipo menyampaikan kemungkinan meninggal, bukan berarti saya meninggal, itu di chat katanya karena pulang balik jalan Mas Taufik nih. Apa kabarnya? Dan Mbak Naning, saya izin persilakan dulu ya Mas Taufik ya, karena tadi bahasan juga laki-laki dulu tuh. Izin Mbak Naning ya, Bu Naning ya. Boleh silakan admin Mas Omet untuk membantu di admin. Sudah, silakan Mas Taufik. Ya, makasih Ustadz Gin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua, dokter, family, CRS. Perkenalkan, nama saya Taufik. Kebetulan saya referral dari Lab Diklat. Bisa gabung, bisa kenal dengan family yang di SRS Kalibata. Melalui dari Lab Diklat juga referral. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa pulang. Lumayan panjang sih journey-nya ya, 15 bulan saya dari Lab Diklat sampai ke Kalibata, sampai bisa kerja kembali gitu, berdinas kembali, 15 bulan perjalanan journey-nya. Alhamdulillah sampai sekarang masih clean sober, stay on top, berkat dukungan dari keluarga juga, dengan dukungan dari family yang di Kalibata, diri sendiri, ibadah sama keluarga mini saya lah ya, istri, anak-anak. Kembali lagi tadi tentang masalah kedekatan yang laki-laki. Kan saya jarang di rumah nih, Mas Ipo, ya. Saya jarang di rumah banget. Nah, kebetulan saya dinas di kepolisian, saya berdinas di Ciputat. Rumah saya di Bogor. Terus dinas saya di Tangerang Selatan. Itu hampir setiap hari saya. Saya di rumah itu ini baru hanya beberapa jam aja istirahat. Cuman ibaratnya tidur, kongko sebentar sama anak istri, terus tidur capek karena saking capeknya, terus bangun pagi langsung berangkat lagi kerja. Nah, ini agak sedikit kurang waktunya banget ya dengan anak-anak gitu. Ya perlu kiat sebenarnya sih, perlu kiat dan saran yang lebih ini, cara yang lebih mantepnya lagi biar anak-anak itu lebih dekat. Dan karena memang saya lihat, saya rasakan sendiri, anak-anaknya lebih dekat banget sama mamanya gitu, sama ibunya. Deket banget. Ke saya tuh malah lebih agak segan, takut, dan kayak yang agak jaga jarak gitu. Perlu kiat dan saran yang lebih afdol lah untuk saya sendiri pribadi. Biar lebih memang anak ini tidak terkesan takut tapi nurut gitu loh sama saya.
Baik. Jadi Gitu. intinya Ditambah memang saya recovery person gitu kan. Istri saya juga recovery partner juga. Ya alhamdulillah istri saya dukung banget. Sampai saat ini masih dukung. Setia sampai tabah lah. Setia. Amin, Masya Allah. mantap. Istri ikut nih, istri ikut nggak? Ikut nggak istri? Ikut Zoom nggak nih? Ya, Mas Taufik, izin nanti Mas Ipo mau langsung jawab atau saya kumpulkan dulu untuk 3 pertanyaan, Dr. Raisa? Boleh dikumpul dulu, boleh. Baik, Saya cari pertanyaan yang ringan-ringan aja. Makasih Mas Ipo, dokter, makasih. Baik, Mas Ipo. Ini ada 2 penanya lagi, saya persilakan Mbak Naning atau Bu Naning, lanjut nanti Mas Imam Ariwijaya ya. Syukron Mas Taufik pertanyaannya. Salam untuk keluarga. Baik, silakan Mbak Naning, Bu Naning. Bu Naning, halo. Oh, sepertinya pindah ke Mas Imam ya, Bu Naning. Oke, saya lanjut ke Mas Imam dulu ya, sambil nunggu terkoneksi dengan Bu Naning. Mas Imam Ariwijaya, boleh di unmute. Mas Imam Ariwijaya, Mas Omet, boleh di unmute. Oke. Silakan Mas Imam, sharing atau pertanyaannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya bertanya. Sedikit pengalaman saya tentang narkoba, soalnya saya sebagai konselor adiksi di salah satu IPWL di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi selama saya menjadi konselor adiksi, sangat banyak memang remaja yang di bawah umur produktif yang menjadi korban. Itu salah satu PR besar untuk pemerintah, lebih-lebih kita yang memang bergerak di bidang nafsa ini. Harapan saya ke depannya semoga dengan Hani pada tahun 2021 ini kita semua yang bergerak di bidang nafsa semakin solid lah, semakin menjadi lebih kuat dan lebih teguh harapan kita untuk membina dan membimbing para korban penyalahguna nafsa. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam sharingnya ya, sebagai konselor di IPWL di Mataram. Insya Allah tetap semangat untuk membina teman-teman para korban penyalahgunaan narkoba. Baik, saya lanjut tadi Bu Naning, apa masih ada terkoneksi? Kalau tidak nanti kita langsung menjawab dan membahas tadi pertanyaan dan sharing dari Mas Taufik serta Mas Imam. Mas Omet, apa ada kabar koneksinya dengan Ibu Naning? Tadi sempat mengangkat tangan, raise hand di Zoom. Oke, satu lagi ini ternyata dari Bapak Riza Rusli. Saya persilakan untuk bertanya dan sharing tentang tema kita kali ini. Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak. Mau nanggepin Ibu juga ya, yang Pak Ipo bilang tadi. Saya tertarik dengan kebiasaan. Kenapa sih kok kita laki-laki itu kayaknya kurang greget dalam nyari duit. Waktu zaman saya SMA dulu, saya punya sempat ngelihat kebiasaan orang-orang tua kita itu kalau bilang ke anak-anaknya, kamu belajar yang benar, biar nanti kalau udah besar gampang cari kerja. Sedangkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang turunan Chinese, yang ekonominya notabene lebih tinggi daripada kita yang Melayu, itu mereka nggak pernah, seingat saya nggak pernah bilang, kamu belajar yang benar biar gampang cari kerja. Tapi biar gampang cari duit. Kenapa? Walaupun kita bukan mendewakan duit, kita mau apa-apa perlu duit. Saya setuju dengan Pak Ipo tadi bilang ya. Sehingga saya ngajarin ke anak saya yang kebetulan sekarang ada di SRS juga. Saya punya anak laki-laki 2.
salah satunya yang sekarang ada di SRS. Saya bilang, ayo belajar yang benar, belajar cari duit. Ayah waktu kecil juga coba cari duit, alhamdulillah anak saya Kaisar di sana, dari SMP dia udah mulai cari uang juga dengan dia jual jersey buat teman-teman kelasnya dan lain-lain. Itu berlanjut waktu SMA. Begitu juga saat dia kuliah. Cuman belakangan ini waktu kuliah agak stres dengan pembuatan skripsi dan kuliahnya yang memang mungkin cukup susah, sehingga sempat mempergunakan hal yang memang membutuhkan recovery, ya. Makanya kemarin waktu Bang Saing jemput, saya sampaikan ke Bang Saing dan saya sampaikan ke Bu Fidi bahwa saya kepinginnya sebagai orang tua bukan hanya anak saya Kaisar bisa recovery dan sehat lagi, tapi tolong dibantu dia untuk menyelesaikan skripsinya supaya lebih fokus. Kenapa? Karena setelah dia sehat, dia mesti punya, kalau saya ingat Bim tadi bilang pagi, dia mesti punya angan-angan ke depan mau ngapain. Apa yang dia mesti bikin, apa yang dia mesti hasilkan setelah dia sadar, setelah dia bersih. Ke depannya dia mesti punya target. Makanya saya tidak kepingin kemarin itu sehat atau skripsi, snip atau snap, enggak, dua-duanya harus bisa. Dan alhamdulillah sejauh ini setahu saya Kaisar tetap dibimbing sama Bang Saing dan rekan-rekan di SRS untuk melakukan menyelesaikan skripsinya. Mudah-mudahan insya Allah bisa mungkin bulan depan tanggal 5 atau 9 dia ujian skripsi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kedepannya bukan cuman kesehatan, nggak make lagi, tapi dia juga tetap harus kerja. Kemarin saya tanya sama Bang Saing, sorry ya kalau agak panjang, maaf ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya tanya sama Bang Saing, Bang, ini kan Kaisar dijaga, nggak bisa beli dengan uangnya dipegang. Orang tua pegang atau saat ini di SRS yang pegang. Besok-besok ke depan, dia tuh bukan cuma harus megang uang 25, 50 ribu, 100 ribu. Besok-besok dia mesti pegang uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Karena dia kerja, nggak mungkin saya sita sebagai orang tua. Trik apa supaya tidak tergoda? Yang kemarin saya bilang sama Bang Saing, alhamdulillah sekarang sholat 5 waktunya kenceng, ditambah tahajud dan duhanya juga. Mudah-mudahan itu insya Allah bisa jadi satu motivasi, satu barrier bagi dirinya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga buat Bu Aisyah, Pak Ginanjar dan Pak Ipo, Bang Saing dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya Pak Rijal. Jadi Mas Ipo dan Dr. Aisyah, jadi ada 3 tadi yang sharing. Pertama, bagaimana tips dan triknya nih sebagai seorang ayah biar dekat-dekat anak, karena terlihat katanya istri lebih dekat dengan anak karena tugas beliau ya. Dan kedua kemudian sharing dari teman IPWL kita tadi dari Mataram. Kemudian ada Pak Rijal Rusli yang sempat mengutip dulu pendidikan lebih kepada orang tua tuh bilang ke anaknya, belajar biar pintar atau belajar biar bisa cari kerja bukan cari duit. Silakan monggo mungkin dari Mas Ivo dulu izin bisa kan nanti bisa merangkum dari segi dari adisinya juga narkoba dan IPWL-nya. Izin monggo Mas Ivo. Ya, saya pikir izin ya sharing sedikit. Ini menjadi tantangan hampir semua ayah, yaitu kekurangan waktu bersama anaknya. Entah itu urusan kerja atau kadang-kadang juga urusan yang lainnya. Saya bertemu dengan lembaga-lembaga besar, sahabat-sahabat saya juga banyak di sana, saya juga jadi relawan di sana gitu ya. Itu misalnya kayak di Dompet Duafa, di ACT juga sama. Itu pulangnya malam-malam dan nggak ada liburnya. Terus kalau ada bencana ya sudah kerjanya sampai malam gitu. Sampai
sampai pagi bahkan. Selalu seperti itu. Bahkan Lebaran orang masih ada waktu berlibur, dia nggak ada waktu berlibur. Karena orang masih ada lagi bayar zakat, bayar sedekah, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana menyikapi yang seperti ini? Kita izin ya, mesti jujur bahwa quality time itu salah satu pendukungnya adalah quantity time. Jadi nggak bisa waktu kurang, terus kita berkilah, yang penting buat kualitas. Jadi saya jenis orang yang alirannya memang mesti cukup waktu. Memang mesti cukup waktu. Nah, kalau sesekali waktu kita kurang, itu masih is okay kan, kalau sesekali gitu. Tapi jangan dibiarkan terus berlarut-larut. Ya. Nah, kita udah tahu nih masalah. Terus gimana nih? Nah, tinggal ujung-ujungnya balik pada prioritas. Kalau saya menyarankan bagi keluarga muslim, prioritas itu 3A. Cuma 3A, kita ngapa-ngapain tuh ujung-ujungnya 3A. Kalau nggak ada 3A, saya rasa jangan diambil. A yang pertama adalah apa? Allah dan Rasul. Seluruh aktivitas kita harus ngarah ke sana. Kalau nggak salah arah, salah langkah. A yang pertama, Allah dan Rasul. A yang kedua, anak dan keluarga. A yang ketiga, amal jariah. Ini aja udah. Jadi muslim itu sebenarnya nggak ribet hidupnya, cuma ini aja. Nah, kalau mau tambah lagi, A yang keempat, Aisyah Dahlan, ya kan? Belajar sama Bu Aisyah. Ya, tapi pokok ini nih, 3 ini nih, ya kan? Nah, jadi kesibukan kita harusnya mengarah ke sana gitu. Nah, di tengahnya itu ternyata ada anak dan keluarga. Ini prioritas. Yang lain itu adalah pendukung aja sebenarnya gitu. Kalau tidak menuju ke sini, nah kita perlu evaluasi ulang semuanya. Ya, kalau mau perlu diganti aja menurut saya. Karena ini prioritas. Ya. Ada teman-teman bekerja di sektor A, sektor B gitu. Nah, di mana di sana dia tidak ketemu tuh suasana 3A. Saya bilang ubah. Kalau nggak bisa ubah, pindah. Nabi waktu itu tidak bisa mengubah Mekah, beliau pindah dari Mekah. Ya. Nah, saya pikir kalau untuk kerja di Indonesia masih bisa lah semuanya. Mungkin kita bisa atur ulang dari segi apa? Dari segi durasi kerja dan seterusnya gitu. Jadi ketika muncul ya pilihan-pilihan, jujur aja ya, saya ngomong apa adanya. Saya juga saya nothing tulus lah ya. Ada teman-teman yang kerja di pertambangan, itu lebih ekstrim lagi. Ketemu anak per bulan, kadang-kadang per 3 bulan. Saya bilang sama dia, ini kerja di pertambangan dapat gaji lebih gede, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau kita ukur, ya waktu yang kita tinggalkan ya, kita nggak bersama anak dan seterusnya, itu kan sebenarnya lebih mahal dan nggak bisa diulang. Parenting itu adalah suatu pekerjaan yang sangat penting dan tidak bisa diulang. Kalau salah, efeknya fatal, nggak bisa diulang. Bisnis, karir, ya itu kalau gagal masih bisa diulang. Ulang aja. Ya, tapi parenting nggak bisa. Kata Bu Eli Risman, itu bekasnya kita bawa terus sampai usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan sampai kita meninggal, bahkan sampai nanti di akhirat nanti. Kita ditanya soal kelakuan anak kita. Jadi parenting itu suatu cacat kalau terjadi yang nggak bisa diulang. Ngeri banget. Ya. Makanya memang prioritas. Gitu. Jadi saya bilang apa nih pada teman-teman yang kerja di pertambangan ini? Saya bilang minta kerja di kantor pusat. Saya bilang. Di Jakarta. Atau di mana pusatnya? Ada di Palembang, ya, yang saya temui, ada lagi di Balikpapan. Minta di kantor pusat. Jadi bisa ketemu anaknya. Saya bilang. 1. Nggak bisa juga, keluar. Jangan mau kita disetel oleh keadaan. Tempat kerja banyak di luar sana. Banyak tempat kerja di luar sana. Ya kan? Nah, kita ini kadang-kadang kan terfokusnya itu ya, terpakunya kan di situ-situ aja. Padahal rezeki itu luas banget, bukannya di kantor itu aja gitu. Itu saran saya. Ya. Jadi kalau masih bisa diubah, ubah. Kalau nggak bisa diubah, kita pindah. Cari mana yang bisa mendekatkan pada prioritas kita. Ya. Ada, ya itu saya bilang kan, even ya, mohon maaf pada teman-teman kita yang bekerja di lembaga sosial. Saya bilang, ya, kita ngurusin orang, ada yang bencana alam, ada yang ini, seperti itu. Terus pulangnya jam 8 malam terus, ya. Karena di Jakarta pagi-pagi habis subuh langsung berangkat. Kapan waktu bersama keluarga? Sabtu Minggu ada lagi peristiwa kebencanaan, ada lagi peristiwa sosial. Hilang terus seperti itu. Sebenarnya nggak benar, saya bilang. Even itu, mohon maaf saya bilang ya, lembaga sosial sekalipun, untuk umat, untuk orang banyak, tetap ya, kita yang ditanya pertama itu tentang keluarga kita. Itu yang ditanya pertama. Bukan tentang bisnis kita, bukan tentang karir kita. Ya, bukan tentang gelar kita S2, S3, atau motivator internasional, atau jabatan apa. Bukan itu yang ditanya. Nomor 1 soal keluarga kita. Nah, pasti kan bisa jawab nanti di sini. Jadi saya jenis orang yang alirannya, quality time, itu hanya bisa ada kalau memang ada juga quantity time. Adalah benar ibu waktunya lebih banyak bersama anak. Itu is okay, fine. Tapi ayah pun juga mesti punya. Tidak ada yang namanya tuh delegasi sepenuhnya, tidak bisa.
Apalagi mohon maaf wanita zaman sekarang juga adalah wanita yang memang wanita akhir zaman, banyak kekurangannya. Makanya perlu di backup. Istri kita bukan Khadijah, istri kita bukan Aisyah, banyak kekurangannya. Gitu. Nah, makanya perlu memang didampingi. Nggak bisa pakai remote jarak jauh terus, itu nggak bisa menurut saya. Ya, jadi andai kata kita aktivitas kerja sekalipun, saran saya, ya saya seperti biasa ya kalau ngomong apa adanya ya. Kalau setuju ya silakan, nggak setuju juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, jadi cari yang memang bisa membuat kita cukup waktu untuk 3A ini. Ya, kalau kita bisa ubah, kita ubah, kalau nggak kita pindah. Mungkin itu dari saya. Baik, Mas Ipo, jazakallah khairan. Kalau yang ini Mas Ipo sedikit tadi saya ikut penasaran dengan pernyataan dari Pak Rizal tadi yang terakhir bahwa dulu pendidikan itu anak selalu kamu belajar yang betul biar bisa cari kerja. Nah, itu gimana Mas Ipo terkait pola kenapa anak-anak muda di kita jarang seperti tadi yang Mas Ipo gambarkan di negara lain? Ya, jadi kita sebenarnya belajar itu kalau menurut saya ya, nomor 1 buat ibadah, 1. Kedua cari teman. Ketiga cari duit. Pokoknya di situ. Nah, di Indonesia dan rata-rata kita memang rata-rata kayak untuk menyelesaikan kurikulum. Ini saya ya, pas mau datang ke sekolah, saya sekolahin anak saya di ini kan, saya temui dulu capseknya. Saya bilang, anak saya nanti sering nggak masuk. Boleh nggak? Saya gituin. Ya, karena kalau saya lagi perlu waktu sama anak saya di rumah, dia nggak sekolah. Debat panjang kita. Tapi intinya, ujung-ujungnya akhirnya Pak bilang boleh. Jadi tidak harus mengikuti yang harus masuk ini gitu. Dia bilang boleh, oke, saya sekolahkan di sini. Tapi kalau gara-gara ini dia nggak naik kelas, saya nggak mau. Makanya jelasin di awal nih. Akhirnya deal. Gitu. Jadi saya misalnya ya, saya kan sebelum pandemi sering seminar luar kota gitu. Nah, hari Senin saya perlu waktu bersama anak saya. Kadang-kadang ya udah anak saya nggak sekolah. Lebih penting ketemu bapaknya. Lebih penting ketemu bapaknya ketimbang menyelesaikan kurikulum. Jadi kalau saya kayak gitu. Dan saya tanya ini ternyata sama pakar-pakar pendidikan. Dibolehin ternyata. Saya tanya sama, ya izin ya, saya tanya sama Kak Seto, saya tanya sama Bunda Nino Warisman, saya tanya sama Pak James Dwi, setuju beliau semua. Nah, ya udah makin tenang saya. Dan saya ya insya Allah punya ilmu juga lah dalam dunia pendidikan. Kalau kita bangun puluhan sekolah kan gitu ya. Nah sekarang juga ada kampus juga, kita bangun udah 7 tahun juga. Ya kalau SD, TK udah 12 tahun kita bangun. Ya udah puluhan cabang sampai Papua juga kita bangun, alhamdulillah. Ya, TK Khalifah, SD Khalifah, kampus Umar Usman ya, pesantren dan beberapa yang lain, alhamdulillah. Ya, jadi nggak apa-apa ternyata. Itu satu. Jadi pendidikan kita tuh harusnya kayak gitu, bukan ngejar kurikulum. Terus kalau sekolah apa? Banyak teman yang penting, bukan tuntasan pelajaran. Tentu semuanya dikejar, tapi kalau kita ngomong prioritas, lebih penting banyak teman. Nah ini kadang-kadang ilmu di sekolah tuh banyak yang salah kan. Mau kaya gimana caranya? Nabung. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bosan. Jadi bosan. Nggak kaya-kaya soalnya. Kan? Dan kita lihat guru kita yang ngajarin kan, dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit katanya. Nah, itu kaya gitu kan. Kita lihat guru kita nggak kaya juga ternyata. Berarti ilmu ini ada yang salah ini. Kalau mau kaya mah dagang. Ya kan? Nabi kecil-kecil dagang, teman-teman kita yang Chinese dagang. Jadi banyak sunnah Nabi yang dipraktekkan oleh teman-teman kita yang Chinese. Kecil-kecil dagang, kecil-kecil merantau, kecil-kecil ikut paman. Itu teman-teman kita yang Chinese melakukan. Yang pribumi, yang Melayu, yang kulitnya sama matang kayak kita ini, hobinya apa? Di kepalanya apa? PNS terus di kepalanya. Saya tidak merendahkan profesi PNS. Silakan jadi PNS. Itu profesi yang sangat-sangat mulia, ya. Tapi memang mesti dengan konsekuensinya. Oke, anak saya VIP customer, anak. Oke, ya, Bapak lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau mau jadi PNS silahkan aja, tapi kan mesti tahu konsekuensinya kan gitu. Jangan gini, mau duit jadi PNS, ini gimana ceritanya coba? Pengen duit banyak jadi PNS, nggak ketemu celahnya. Mau duit banyak mah dagang, jelas sudah. Nah, kalau mau jadi PNS berarti memang berkhidmat kepada masyarakat, itu poinnya, gitu, ya kan? Itu profesi yang sangat mulia gitu. Nah, ini kita di sekolah kan pada terdoktrin pada kurikulum ya, hal-hal yang seperti itu. Padahal bukan itu poin yang menurut saya. Di sekolah kita ngapain? Ya, pertama agama menyuruh kita belajar, berarti ibadah. Kedua kita cari teman, ya, kemudian kita belajar bagaimana mencari duit memang, bukan cari kerja. Nah, bagi teman-teman yang memang memutuskan jadi karyawan, ya, lanjut dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang memang memutuskan jadi karyawan, it's okay. Tapi nilai-nilai kemandirian itu menurut saya bisa diajarkan pada anak kita. Kecil-kecil cari uang, nggak masalah kok. Ya,
Kita lihat orang Barat kecil-kecil cari uang kok. Orang Chinese juga seperti itu kok. Rasulullah seperti itu kok. Kenapa kita malah tabu? Oh ya, tadi saya lupa satu hal. Jadi kemandirian finansial kita ini pendek banget. Jadi rata-rata orang Indonesia mulai cari uang laki-laki itu di usia 23 tahun. Dan nanti rata-rata berhenti di usia 55 tahun. Pendek banget. Padahal, apa yang sebenarnya? Kita ditanamkan usia 50 itu artinya udah mulai turun. Usia 60 artinya mulai turun. Keliru. Joe Biden, Donald Trump, Pak Yusuf Kala, itu usia 70-an baru mulai deh. Jadi presiden deh. Ya. Kalau kita cek zaman dulu, ada juga Utsman bin Affan jadi khalifah di usia 70-an. Umar, Abu Bakar di usia 60-an. Nabi di usia 50-an itu mulai perangnya. Usia 59 itu perang terbesar beliau, perang Tabuk. Nah, kita di Indonesia cara pikir apa? Tua ringkih, tua ringkih, tua ringkih. Tua ngapain main sama burung aja? Gitu aja. Sakit jadinya. Fitrah manusia terutama laki-laki harus bergerak. Ya. Walaupun di rumah dia harus bergerak dan kepalanya harus ngejar target. Itu laki-laki. Laki-laki mah otaknya otak target. Testosteron itu salah satu manfaatnya itu bagus buat ngejar target. Jadi bukan semata-mata hormon kejantanan. Testosteron itu bagus buat ngejar target. Makanya laki-laki yang diam aja testosteronnya nggak bagus. Mager nggak jelas, ya kan? Buka handphone cuma main Mobile Legend doang. Ya, main Mobile Legend doang. Padahal kalau kita mau legend harus mobile kan, gitu. Kalau kita mau jadi legend mesti mobile, gitu. Bukan main Mobile Legend gitu, ya kan? Nah, jadi bergerak gitu loh. Jadi boleh kita bisnis pakai handphone aja di rumah aja, lebih banyak misalnya nggak kemana-mana gitu ya. Itu is okay, ya itu is okay. Tapi memang ini otak masih bergerak terus nih target gitu. Nah kita nih dipendekkan. Mulai cari duit usia 23 tahun, stopnya nanti pensiun di usia 55 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Rata-rata main sama hewan, sama kucing, sama burung, atau kadang-kadang di kampung pegang sayur seperti itu. Dia tidak berpikir target lagi. Katanya apa? Pengen menikmati hidup. Berarti hidupnya selama ini nggak nikmat. Kan ngawur ini. Harusnya sepanjang hari hidup kita nikmat. Cara pikir saya adalah apa? Setiap hari adalah hiburan, setiap hari adalah liburan. Jadi saya tidak perlu waktu khusus untuk hiburan dan liburan. Bagi saya ngisi kayak ginian, ini hiburan, ini liburan bagi saya. So I don't need any vacation sebenarnya. Even saya berangkat ke Eropa sekalipun, ya sama mitra-mitra saya, itu saya juga dalam rangka kerja dan kerja saya juga hiburan. Ya. Nah, jadi yang keliru adalah apa? Manusia nih ya, 5 hari dia kepalanya mau pecah, ngurusin kerjaan, nanti Sabtu dan Ahad dia berlibur menenangkan pikiran. Jadi 5 hari dia tersiksa, 2 hari dia happy. Kadang-kadang 6 hari dia tersiksa, 1 hari dia happy. Nanti masuk hari Ahad, sore kepikiran udah suasana kerja lagi. Sengsara lagi coba. Keliru itu. Harusnya 7 hari bahagia. Jadi setiap hari bagi saya adalah hiburan, setiap hari adalah liburan. Harusnya seperti itu. Dimanapun kita. Dengan apa? Ya kalau kita kerja, ya kita enjoy dong apa yang kita kerja. Uang kita milih itu kok, masa kita nggak enjoy? Ya. Jadi we don't need any vacation sebenarnya. Rumah kita itu, jadi at the end, saya mau bilang adalah apa? Memang benar kata Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Uang sudah di surga, ngapain keluar? Udah di rumah kok. Makanya pemerintah bilang di rumah aja. Ya udah benar itu, uang di surga. Ya kan? Nah, artinya apa? Tempat wisata itu bukan yang nggak boleh. Saya juga pergi kemana-mana kok. Saya senang bertualang juga. Tapi harusnya kita paling bahagia itu di rumah. Bukan tempat wisata, bukan mall. Ya, ini kadang-kadang orang keliru. Bahagia di mall. Keliru itu. Bahagia kalau ke Bali. Lah, saya ya alhamdulillah ke Bali juga. Sering juga gitu. Tapi saya kalau dibanding Bali dengan rumah saya lebih bahagia. Di puncak Swiss. Saya pergi ke puncak paling tinggi di Swiss itu, Jungfrau namanya. Itu tingkat puncak paling tinggi di Eropa. Dibanding rumah saya lebih bahagia. Nah, harusnya semua keluarga bisa ngomong seperti ini. Jangan di mall atau tempat wisata yang merasa dirinya lebih bahagia. Keliru itu. Ya, termasuk juga laki-laki. Ada juga tuh laki-laki yang hobinya bahagia di luar, di rumah nggak bahagia. Keliru juga itu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Nanti itu Bu Aisyah pasti kasih koreksi ntar buat saya. Baik Mas Ipo, luar biasa ya, happiness is the homemade ya Mas Ipo ya. Itu semua kalau bahasa anak sekarang nih daging semua, vitamin semua tadi di Mas Ipo nih. Luar biasa, dan kita akan simak juga nih vitamin dan daging-daging dari Bunda kita nih, Dr. Aisyah Dahlan. Silakan. Masya Allah. Nomor 1 saya ini banget itu sama Mas Ipo nih ya. 7 hari harus 7 harinya bahagia. Setuju banget. Gue banget itu.
Ya, di mana-mana kerja tapi di mana-mana juga berlibur ya. Di mana-mana berlibur tapi di mana-mana juga kerja, Masya Allah. Terima kasih juga Mas Ipo, ini bikin booster kita semua. Dan saya hari ini senang banget banyak bapak-bapak yang ikut Mas Ipo. Nah, ini senang banget, Masya Allah. Terima kasih tadi juga kepada Mas Taufik, Mas Imam, Pak Rizal. Alhamdulillah ya. Karena kalau bapak-bapak memang harus yang ngingetin bapak-bapak juga. Mas Ibu juga. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah semuanya Mas Ipo bahas ya. Saya nambahin tetelannya. Kalau Mas Ibu tadi daging semua, saya tetelan aja kasih. Karena kalau daging semua tuh nggak enak, harus ada tetelan. Ya, Mas. Ya, jadi tadi mungkin dari Mas Imam sama-sama kita pemerhati atau yang orang yang bekerja untuk masalah penanggulangan narkoba ya. Itu tadi Mas Ipo sudah bilang karena kita sudah memilih bidang itu ya, seneng aja ngerjainnya, seneng aja gitu. Ya, seneng aja gitu. Saya juga karena seneng aja ya nggak rasa juga sudah 22 tahun ngurus narkoba, seneng aja gitu. Dan yang luar biasanya karena ngurus narkoba, ini salah satu ya dari keajaiban-keajaibannya itu adalah saya mengingatkan diri saya untuk belajar parenting. Karena bayangkan dulu setiap hari nih Mas Ipo ya dan teman-teman semuanya, setiap hari saya ngelihat anak masalah. Dan salah satunya faktor kontribusinya itu bisa pola asuh. Ya. Nah, kalau lingkungan ini kan pencetus, tadi kita udah peta gitu. Dan keluarga saya juga begitu, kan adik saya kena narkoba, tapi kami mengakui, ayah saya mengakui, ibu saya mengakui bahwa kata bapak saya nggak ngerti nak, dulu jadi orang tua, kami juga dulu nggak ada contohnya nak, jadi makanya adikmu kayak gini dia gitu bilang. Makanya dia bilang kalau kamu the next-nya kamu lebih hati-hati lah nak, ya di depan di mata kamu sudah adik kamu yang saya tuh adik saya Syahril ya. Dari semua adik saya itu dia yang paling asik banget Mas, paling damai, paling penurut, tapi kok paling-paling juga ya. paling-paling juga dia. Ya, makanya itulah yang membuat saya harus belajar. Sampai sekarang harus belajar. Kemudian setuju keduanya itu tadi soal quality dan quantity. Itu benar-benar. Ya benar-benar, makanya teman-teman semuanya, terutama bapak-bapak gimana caranya ya untuk mengatur sedemikian rupa tadi Mas Ibu sudah kasih tipsnya ya. Jadi kemudian buat Mas Imam, insya Allah kalau kita acara minimal setahun sekali kita ketemu kayak gini, ini membagi booster ya untuk semangat dan yakinlah pada saat kita juga menjaga anaknya orang lain, insya Allah kita mohon pada Allah menjaga anak kita ya. Mas Imam udah berkeluarga nggak belum sih? Saya lihat kok masih muda banget ya. Oke, terus Pak Rizal, alhamdulillah Bapak akhirnya memutuskan untuk Ananda ya dihijrahkan dulu tadi di SRS, tapi memang kita akan membantu siapapun atas kemauan anak dan dukungan orang tua. Ya seperti tadi ya sambil tulis skripsinya. Itu sering banget di tempat kami melahirkan sarjana-sarjana di dalam ya boarding school kami. Kami itu boarding school loh Pak, SRS itu boarding school. SRS boarding school, oh gitu ya. Nah kalau ada mau dibilang SRS pesantren itu juga bisa. Jadi semua IPWL itu adalah boarding school karena dulu ya sempat adik-adik salah memilih ya karena pada waktu yang salah ketemu orang yang salah kemudian salah memilih, maka mereka perlu juga belajar tambahan tentang ilmu survive bertahan terhadap ya dampak-dampak salah pilihan tadi. Makanya adik-adik yang sudah kuliah, kemudian sempat salah memilih, kemudian dia diminta untuk sekolah juga di tempat-tempat boarding school, ya seperti IPWL ini, dia itu sekolahnya 2 jadinya. Sekolah sebagai ya seorang anak normatif, tapi karena sempat salah memilih dan akhirnya menjadi adiktif, maka dia harus juga sekolah sebagai orang adiktif. Jadi 2 ilmunya. Gelar tuh bisa 2 loh Pak, nanti Pak nanya Pak. Kayak Bang Saing tuh, Haji Syahril Dahlan, THT, MA, Master of Addiction. Nah itu tuh Pak. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal Rusli yang akhirnya memutuskan bahwa Ananda sama-sama teman-teman, sama-sama Bang Saing untuk bersekolah kembali di ranah addiction, ilmu-ilmu addiction. Ya.
Oke, Mangga, barangkali masih ada waktu kok nih. Kalau saya sih kalau suruh milih mau dengerin Mas Ipo terus. Bu Aisyah. Yes. Ya. Saya terima kasih banget dikirimi ini. Iya, iya. Mas Ipo punten, ini cukup gue. Itu merek kami yang kami buat bertahun-tahun selama ini. Maksudnya awalnya gini, cukup gue yang kayak gini. Cukup gue yang jadi korban gitu. Tapi saya buatin Mas Ipo khusus, cukup gue Mitra BP. Saya waktu itu dikirimin juga, dapat yang itu keripik ya, cukup gue dan masih ada juga. Itu yang pedesnya itu saya demen banget. Jadi nah tuh, ada yang itu Mbak Vidi mana? Itu saya sendiri yang makan. Saya sendiri yang makan kalau yang itu. Masya Allah. Kapan-kapan kita pakai baju cukup gue Mitra BP ya Mas? Mana sih kelihatan ya? Nah. Ya Masya Allah. Mbak Vidi, udah sampai. Dari rebahan bisa bawa perubahan. Asik. Itu Bu Vidi itu. Baik. Oke, Kang Gin, barangkali ada yang masih juga ingin diskusi dengan Mas Ipo, kapan lagi kita bisa jumpa? Iya, bisa. Kita masih punya waktu 30 menit, nanti kita sampai waktu jam 15, kita istirahat salat asar bagi teman-teman yang insya Allah mau gabung, lanjut di sharing nanti how to survive bersama Bapak Yob dari Malaysia dan Bapak Syahril Dahlan. Insya Allah kita lanjut nanti. Baik, sebelum kita sampai di 15.00 ini, silahkan teman-teman yang mau bertanya lagi, mumpung ini Mas Ipo, alhamdulillah masih ada waktunya untuk sharing. Dua lagi yang mau bertanya boleh, nanti biar kita lebih banyak di pembahasan dan juga Dr. Aisyah nanti bisa menambahkan pembahasannya. Silakan, boleh raise hand. Boleh raise hand, silakan. Halo, izin. Mungkin ada adik-adik di SRS yang mau bertanya, terutama yang sudah berumah tangga setelah selesai sekolahnya di SRS boarding school, ya apa yang harus dilakukan ya? Silakan teman-teman. Ada nggak di situ? Oh iya, dari teman-teman di SRS boarding school nih. Yes. Halo teman-teman Roma di sana, aman? Sonia? Ya sambil namanya menunggu ada, ya. Ya namanya ada yang mau tanya tuh. Iya, dari coba boleh di raise hand di fitur di Zoom-nya. Yang mau sharing, bertanya, ini kita itu langsung difokus itu karena mereka nonton bareng ngobar. Oke, silakan tim yang di Kalibata. Boleh dibantu untuk unmute barangkali untuk unmute. Ya, di unmute Mas Omet. Nah, ini nampaknya Denny kayaknya yang mau tanya ya. Oh, bisa minta tolong co-host. Oh, udah, oke, sip. Oke, silakan. Ini siapa nih? Luar biasa nih. Monggo. Mas Denny kalinya tuh ya. Ya. Itu semuanya mohon izin bertanya dari saya. Nama saya Denny. Saya mau bertanya ini pada Mas Ipo ya. Gini lah. Anak saya kan, saya punya anak laki-laki, dia udah 9 tahun. Berarti dia tahu gitu kalau saya memakai gitu. Terus sebenarnya sih dia juga, saya tahu dalam hati dia mungkin dia agak kecewa sama saya gitu. Tapi saya sudah sedikit menjelaskan kepada dia bahwa saya akan berubah itu semua gitu. Demi dia juga, demi masa depannya juga nantinya gitu kan. Nah, pertanyaan saya jadi kalau dia udah hilang kepercayaan gitu sama saya gitu, mungkin istri saya juga agak kecewa saya. Solusi gimana mas cara memperbaiki mas? Gitu. Memperbaiki, membalikan ya kepercayaan itu pelan-pelan lagi untuk saya berjalan dengan normatif lagi nanti di luar. Kayak gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Mas Denny Anggoro ya. Buat sepemahaman saya biasanya teman-teman yang sedang recovery person apalagi masih di
boarding school itu berat kalau untuk bisa tampil ke depan, bisa bertanya, dan ini Mas Denny Anggoro berhasil menaklukkan semuanya itu dan bertanya dengan hebat nih. Bagaimana mengembalikan kepercayaan istri dan anak? Selanjutnya saya menggabungkan dengan satu pertanyaan dari chat dari sahabat saya di Riau sana, bukan baru, dari Mbak Ismi, itu bagaimana memotivasi anak untuk mau mulai bisnis atau berdagang. Saya persilakan Mas Ipo untuk sharing dan motivasi kita semua. Oke, jadi penanya yang pertama Mas Denny ya namanya. Iya. Izin ya Mas Denny, saya sharing sedikit ya. Alhamdulillah Mas Denny sudah sudah menyadari bahwa pernah dulu keliru. Banyak orang yang nggak sadar-sadar. Ya udah tua-tua nggak sadar-sadar, gitu kan. Nah kita sadar itu masya Allah mahal. Dalam Islam itu bahkan orang yang taubat itu bahkan lebih Allah tuh kasih perhatian khusus ke dia, bahkan mengalahkan ulama. Jadi ibaratnya Allah melihat dia itu pada orang yang taubat, pada orang hijrah itu, Allah lebih melihat dia itu daripada ulama, gitu. Karena ini adalah orang yang kembali. Jadi ada hadis yang lain mengatakan bahwa Allah tuh berlari ke dia, orang-orang yang seperti ini. Nah jadi kita udah menang tuh satu hal. Pertama kita sadar satu hal, kedua adalah Allah tuh berpihak ke kita. Nah ini kalau tanpa pendekatan iman, memang agak repot solusinya. Karena ya aku pernah buat salah, salahnya juga besar, ya merugikan keluarga, mungkin juga menelantarkan keluarga, gitu mungkin gitu ya. Jadi kalau secara rasional ini berat. Tapi alhamdulillah kita orang beriman. Kita punya solusi, balik lagi ke Allah. Jadi kalau saya pribadi ya, kayak ini kan mitra juga rame, masalah tuh beragam. Dari ada yang main tangan lah, inilah semuanya gitu kan. Saya bilang sebelum ngobrol ke istri, sebelum ngobrol ke suami, gitu ya, kita berdialog itu, 40 hari sebelum itu, doa benar-benar. Termasuk juga ke orang tua, ke anak. Ya, kita mau berhadapan nih, ya, kita misal mau menegur dia atau mau berdialog sama dia, gitu. Atau kita mau meyakinkan dia. Dan ini adalah hal yang tidak lazim, ya, uncommon. Berarti perlu pendekatan khusus. Kebanyakan kita ngandalin kekuatan ngomong. Karena kemampuan ngomong ini terbatas. Ya, lebih ampuh itu doa kita. Ya kan? Nah, jadi sebelum kita ngomong, memang harus ngomong karena ini adalah sunatullah kan, manusia biar paham mesti ngobrol, mesti ngomong gitu. Tapi sebelum ngomong itu 40 hari ini sungguh-sungguh doa sama Allah agar Allah lunakkan hatinya. 40 hari berturut-turut, dan doa itu dengan kasih sayang. Banyak orang karena udah saling kesel, doa tuh nggak pakai kasih sayang, nggak naik doanya. Tetap doa itu dengan kasih sayang. Kayak tadi malam tuh, saya bilang ya ada sepasang suami istri gitu ya, suaminya agak masalah, yang istrinya cerita sama di hadapan keluarga kita. Ya, ada istri saya juga di sana. Saya bilang kalau pengen suaminya berubah, walaupun kayaknya dia yang salah tuh, salahnya yang fatal tuh. Tapi kalau pengen dia berubah, saya bilang doakan dia dan doanya dengan kasih sayang. Dia juga ke saya. Nah itu yang repot, dia bilang bikin masalah udah berpuluh tahun, gimana bisa doakan dengan kasih sayang? Saya bilang terserah ini mau apa, saya bilang mau solusi atau mau manjang-manjangkan masalah, saya bilang. Kalau mau solusi, doakan dan doanya dengan kasih sayang. Nah, kalau di sini kan saya pikir Mas Denny lebih gampang ya. Jadi Mas Denny sudah mulai paham dan mulai sadar, mulai full awareness gitu ya. Doakan mereka. Mungkin kita kurang kita kurang memiliki respect di hadapan mereka, tapi kita masih punya Allah. Sebelum dialog 40 hari itu doa berturut-turut, ya syukur-syukur pakai tahajud. Tahajud itu ampuhnya luar biasa. Bahkan ayatnya bilang kalau kita tahajud, omongan kita tuh diberatkan sama Allah. Makanya saya bilang kepada seluruh mitra, ya jadi semua pengusaha, semua orang tua, semua penjual, semua pemimpin wajib tahajud, saya bilang. Walaupun tahajud hukumnya tidak wajib. Karena apa? Kita perlu omongan kita didengerin sama orang. Adalah capek, kita ngomong orang nggak dengar. Capek itu. Ya. Nah, agar omongan kita didengerin orang, ini penting buat parent, ya, buat leader, buat penjual, buat pengusaha, tahajud. Ayatnya bilang, kalimat kita tuh diberatkan kalau kita tahajud. Saya pelajari juga di culture-nya India ya, bahwa kalau kita bangun jam sekian, kita tenang-tenang diri itu cakra mahkotanya naik. Sehingga pas ngomong tuh ya didengar orang. Gitu. Ya sudahlah, kita karena muslim kita pakai aja tuh dalil yang tahajud tadi itu. Tahajud doa gitu. 40 hari. Setelah 40 hari barulah kita jalankan sunatullah itu. Apa sunatullahnya? Kalau mau berkomunikasi ya ngomong. Nah, itu kita lakukan. Kebanyakan kita habis waktu di ngomong. Tahajud nggak dipakai, doa nggak dipakai. Akhirnya debat-debat terus. Walaupun kita benar, walaupun kita menang, kalau habis debat tuh nggak enak. Walaupun kita benar, apalagi kalau kita salah, ya kan?
Nah, kita kan sering salahnya malah, ya kan? Nah, jadi saya pikir ini sudah modal dasar yang luar biasa. Kita udah sadar satu hal, gitu ya, dan kita back to Allah, gitu ya. Dan secara syariat, sebelum kita ngomong itu, ya kita pakai doa, pakai tahajud. Tidak ada hati yang terlalu keras ya, yang tidak bisa ditembus pakai doa. Semuanya bisa, insya Allah. Apalagi ayah terhadap anak, luar biasa udah itu. Ya, apalagi ya suami terhadap istri. Ini imamnya ini. Jadi kalau doa terhadap ini, itu insya Allah cespeng luar biasa. Mengalahkan saudaranya. Ini orang bersaudara, saling doa. Itu masih belum terlalu ampuh. Yang lebih ampuh suami terhadap istri. Tetap lebih ampuh. Tetap lebih ampuh lagi apa? Orang tua terhadap anak. Tetap lebih ampuh, walaupun bersaudara. Ya. Nah, jadi andalkan doa kita. Ya, andalkan doa kita. Dan kalau kita total surrender kepada Allah gitu ya, kita benar-benar tawakal, itu Allah akan bukaan jalannya gitu. Ya. Dan ada lagi satu teknik ya yang ditunjukkan sama teman saya, spend more time ya, dan travel together. Ya, jadi mungkin sekarang lagi pandemi memang agak membatasi kita, tapi saya pikir ada tempat-tempat yang relatif aman ya. Kita jalan ya sama dia waktu karena juga dari hadisnya kita tahu, dari Umar bin Khattab juga kita disampaikan, kalau kita pengen mengenal orang itu lebih lama, lebih banyak, kita adakan safar sama dia 3 hari. Makanya Umar bilang kan, dia, ini orangnya baik, orangnya kurang baik. Kamu pernah safar sama dia? Belum pernah, jangan ngomong kayak gitu, kata Umar. Kamu berarti belum tahu dia. Kalau kamu udah pernah safar sama dia, berarti kamu boleh ngasih kesimpulan gitu. Nah, ini juga sama, ya kita kadang-kadang bisa jadi belum mengenal anak kita, belum tentu loh. Kemarin tuh kita tebak-tebakan ya sama anak, warna favorit dia, gitu ya, lagu favorit dia, saya salah semua. Padahal saya di rumah terus loh ini, ya kan? Jadi pas tebak-tebakan tuh salah juga saya. Lah kemarin katanya kuning warna favoritnya, sekarang udah ganti. Ya sukanya pink. Wah, saya bilang udah ganti ini repot, saya bilang gitu kan. Berarti saya yang tidak update. Saya tidak update. Kalau saya fans beratnya BTS, saya harus ngikutin kan harusnya gitu. Apakah BTS sudah ganti warna ungu, ganti warna lain kan gitu ya. Nah, ini kan anak saya, harusnya saya tahu juga dong. Ternyata saya nggak tahu. Dia udah ganti warna favoritnya gitu. Ya, karena saya nggak update gitu. Nah, jadi ternyata yang kita udah merasa ini pun ternyata masih belum ngerti juga soal anak kita gitu. Ya. Apalagi kalau sebelumnya kita pernah bolong-bolong seperti itu. Spend more time ya, dan travel together. Biasanya kalau udah travel together itu akan lebih banyak ya yang percakapan yang terbuka ya. Mudah-mudahan bisa recovery. Terus kalau ini saya belajar dari Nabi Yunus. Ini kisahnya bagus banget. Kita udah tahu semuanya, tapi mungkin ada angle yang kita tahu. Jadi ceritanya gini Nabi Yunus. Ya, izin nih mati penutup dari saya. Nabi Yunus itu kan dakwah. Ya, di sebuah kampung. Kampung ini double. Ya. Bebal, diomongin nggak mempan. Ya. Ini nabi loh ini. Gitu kan, aku yang benar loh ini. Kan nurut nih orang coba. Kurang ajar ini kan. Akhirnya capek juga dia kan. Dia berpikir, ada kampung lain yang lebih strategis, yang lebih nurut. Dia kepikir, udah aku mau pergi ke sana. Tapi meninggalkan tanggung jawab ini. Jadi sebenarnya nggak salah-salah banget menurut saya Nabi Yunus. Karena dia udah coba. Orang yang double gitu. Berangkat lari ke sana. Tapi bagi Allah itu salah. Ya, akhirnya apa terjadi? Ya kita tahu kan bagaimana akhirnya dia di sebuah kapal itu goyang, akhirnya dia dilempar ke laut dan ditelan sama ikan paus. Ya. Kalau kita cek ini di pengadilan, siapa yang salah? Kenapa Nabi Yunus yang ditelan sama ikan? Harusnya ini ditelan sama ikan nih. Orang si kampung ini nih. Wong dia double kok gitu. Ini harusnya ditelan sama ikan gitu. Kenapa ini ditelan coba? Ini nggak salah kok dia. Ya kan? Tapi Allah punya keputusan ini ditelan sama ikan coba. Dan Masya Allah ya ini doanya memang menggetarkan hati saya gitu ya. Kurang lebih Nabi Yunus bilang apa coba di dalam itu? Setelah dia zikir, kemudian dia istighfar, dia bilang apa ya? Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Mengakui kesalahan. Walaupun kalau kita bawa di pengadilan, ini yang salah. Tapi Nabi Yunus nggak, aku yang salah ya Allah. Dan kemana aku mau minta ampun ya Allah, kalau bukan engkau yang mampuni coba. Minta ampun dia. Ini ternyata doanya sama persis ketika Nabi Adam dulu melakukan kesalahan. Nabi Adam tuh bisa jadi nggak salah juga. Kenapa? Yang nipu dia siapa? Iblis. Yang bujuk dia siapa? Istrinya. Jadi Adam itu korban penipuan. Nggak salah dia. Nggak salah dia. Tapi begitu dia akhirnya terlempar ke bumi, dia doa juga sama. Sama doanya, redaksi mirip-mirip lah. Ya Nabi Adam dan Nabi Yunus. Ya Allah, aku yang telah zalim terhadap diriku sendiri. Aku yang telah salah ya Allah. Kalau engkau tidak minta ampun, mau kemana aku minta ampun? Nah, langsung derajatnya naik. Ya, makanya Nabi Adam naik derajatnya jadi khalifah di muka bumi. Sama juga Nabi Yunus akhirnya dia keluar, ya. Nah, ini cerita belum selesai nih. Kalau di buku yang saya baca,
Ini saya punya buku tuh, komik anak-anak gitu, cerita Nabi Yunus. Dia terlempar ke pantai, aman, selamat, happy ending. Cerita belum selesai. Dia balik lagi ke kampung itu. Masya Allah ya, itulah Allah kasih hikmah ke kita. Saya sampai merinding ceritanya. Tadi dia ngoceh, nggak didengerin. Orang yang sama, kampung yang sama, nabi yang sama. Pas dia kali kedua datang, ngomong dengan materi yang sama, dengan PowerPoint yang sama, dengan Zoom yang sama. Kampung ini nurut coba. Kenapa yang kedua kali ini nurut? Karena yang kedua kali ini dia sudah bawa istighfar. Dia sudah minta ampun, merasa dirinya yang salah, dirinya yang lemah, dirinya yang benar-benar nggak beres, gitu. Jadi yang kali ini ngomong keduanya udah pakai apa? Sudah pakai istighfar, energinya udah beda. Walaupun yang dibawa tuh sama kalimatnya, segmennya juga sama, ya PowerPoint-nya juga sama. Tapi yang ini sudah pakai energi istighfar. Akhirnya ini kampung ini nurut, mau mengikuti syariatnya Nabi Yunus. Ya. Jadi menurut saya memang apa-apa kita kaitkan pada Allah itu ya, pakai istighfar, kita lempar ke langit, itu menurut saya memang insya Allah sangat-sangat powerful. Ya, itu mungkin ke anak kita, mungkin ke pasangan kita, atau juga ke audiens kita, gitu. Mungkin itu dari saya. Punten-punten kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Baik, terima kasih banyak Mas Ipo, jazakallah khairan katsiran, luar biasa nih. Jadi pengen terus ya, cuman memang terbatas waktu kita. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa sharing banyak lagi dan bertanya lagi ke Mas Ipo. Ini juga dari beberapa di YouTube juga banyak pertanyaan Mas Ipo. Mohon izin pada yang bertanya mungkin tidak bisa dibahas semua hari ini. Ya, kemudian terakhir ya ini alhamdulillah tadi Mas Ipo tadi statement terakhirnya bahwa memang semua kembali ke A yang pertama ya. Mas Ipo, walaupun A pertama tadi Allah, A kedua anak dan istri, kemudian ada nih tadi ada becanaan A keempat ya, Aisyah Dahlan. Nah ini kita dengarkan dari A keempat nih untuk statement closingnya sama untuk menambahkan dari tadi ya tanya. Mangga. Masya Allah. Alhamdulillah Mas Ipo, secara synchronicity ya, kan nggak ada yang kebetulan ya, yang ada betul-betulan gitu ya, atau istilahnya synchronicity ya. Tadi Mas Ipo juga mengatakan pada saat kita mau berbicara kepada pasangan, kepada anak, itu ada ikhtiar 40 hari ya. Dan itu saya betul-betul pakai, dan saya juga meminta kepada sahabat-sahabat yang memang mau powerful pada saat mereka bicara atau menyampaikan sesuatu, yaitu lakukan dulu. Kalau kami mengistilahkannya terapi diri dulu 40 hari tuh ya, baru sampaikan, dan itu nanti akan beda banget. Beda banget gitu. Jadi mereka juga kadang-kadang kaget-kaget, oh iya ya, jadi bisa beda ya gitu. Padahal tadi yang Mas Ipo katakan ya isinya sama, orangnya sama ya gitu ya. Kemudian yang kita bicarakan juga sama gitu. Tapi itulah. Jadi betul-betul kembali, dan kita tahu sekali ya angka 40 itu banyak sekali sejarahnya, angka 40 itu banyak sekali penjelasan hikmah kehebatannya gitu. Nah, untuk itu ya buat teman-teman semuanya dan juga buat adik-adik yang masih ada di dalam sekolah ya, dimanapun sekolahnya, ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ipo bahwa kita kembali ya, bahwa kita ya dengan kesadaran tinggi, dan tadi ada modal yaitu sudah mau sadar duluan, itu ternyata juga membuat satu energi ya buat kita semua. Maka ya orang bertobat itu luar biasa. Dan juga teman-teman yang bekerja di dunia penanggulangan narkoba menemani orang-orang bertobat itu juga luar biasa ya. Kan nggak semua orang mau menemani orang bertobat ya, tapi teman-teman yang ngurus sebagai pengurus di panti rehab atau di mana saja itu keren banget, mau nemenin orang bertobat dan berobat ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Mas Ipo Santosa. Masya Allah, kapan-kapan kita jumpa lagi ya Mas. Buat Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, ya teman-teman semuanya, insya Allah terima kasih banyak. Terima kasih Kang Gil. Baik, Bu Isa. Baik, terima kasih jazakallah khairan katsiran untuk Dr. Aisyah Dahlan dan Mas Ipo Santosa. Kemudian semoga keberkahan senantiasa menyertai, kesehatan senantiasa menyertai Mas Ipo dan Bu Isa beserta keluarga. Dan untuk kita semua juga, alhamdulillah sesi siang di rangkaian acara
Hari Anti Narkotika Internasional ini sudah selesai di sesi siang, dan kembali kita mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti nanti sesi selanjutnya di How to Survive-nya, itu bersama nanti ada narasumber Dato' Muhammad Yunus atau Yob, beliau sebagai International Trainer for Addiction, juga sebagai seorang pejuang pemulihan, juga nanti ada dari Bang Syahril Dahlan juga, dan teman-teman yang ingin sharing terkait pemulihan dan recovery dan How to Survive-nya. Jadi untuk yang sesi kali ini saya mohon izin kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Mas Ipo Santosa dan Dr. Aisyah Dahlan. Selanjutnya akan dihandle oleh Mbak Cening. Jadi Bapak Ibu sekalian masih tetap bisa bergabung di Zoom untuk break sholat dulu, tapi boleh kalau memang bersedia tetap dinyalakan Zoom-nya. Nanti akan dihandle oleh MC luar biasa kita yang baru bertambah usianya dan penuh keberkahan, Mbak Cening. Oke, Mas Ipo dan Dr. Aisyah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi